Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan turut semangat. Tribuners, kita jumpa kembali dalam ngobrol virtual dari studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih 430 Makassar. Kami bertiga akan berdiskusi dengan beberapa narasumber lain dari beberapa tempat di Makassar, dan diskusi kita live di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Tribuners, ini diskusi kita yang ketiga tentang topik praktik keadilan restoratif di Kota Makassar. Hal ini sudah pernah kita diskusikan dengan anggota DPRD, beberapa praktisi hukum, sudah juga kita diskusikan dengan calon kepala daerah, calon wali kota Makassar sebelum pemilihan wali kota 2020, dan hari ini kita diskusinya sangat spesifik sekali dan sangat luar biasa karena dihadiri langsung oleh narasumber kita yang berhubungan langsung dengan topik yang kita akan diskusikan. Nanti akan diperkenalkan siapa-siapa narasumber kita oleh moderator kita, Pak Abdul Aziz Duma dari praktisi hukum. Tribuners, kita akan diskusi sampai sekitar pukul 13.00 karena seharusnya diskusi kita dimulai dari pukul 10 tadi, tapi karena sesuatu hal dan lain hal kita molor sampai 42 menit. Kita juga mengucapkan keprihatinan yang luar biasa atas kejadian yang menimpa Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui, beberapa saat lalu beredar informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Selatan dini hari tadi, dan saat ini beberapa pihak dari Sulawesi Selatan sudah berada di Jakarta, baru saja mendarat di bandara dan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK. Kita masih menunggu konfirmasi resmi, jumpa resmi dari KPK tentang persoalan ini, tapi kita cukup prihatin. Baik, Tribuners, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan ke Pak Abdul Aziz untuk memperkenalkan narasumber kita. Silakan Pak. Terima kasih Kak Kabi untuk kesempatannya. Jadi rekan-rekan sekalian dan para audiens yang menonton ini dari kanal YouTube dan media sosial Tribun Timur, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan melakukan talk show membahas praktik keadilan restoratif di Kota Makassar untuk menanggulangi overkapasitas rutan dan lapas. Nah, kita ketahui bersama bahwa saat ini rutan dan lapas punya masalah yang sudah sejak lama terjadi, yaitu terjadi overkapasitas. Nah, kalau kita melihat data dari Ditjen Pemasyarakatan, itu mencatat per bulan Februari saja rutan kelas 1 Makassar sudah menampung sekitar 1.526 orang yang harusnya menampung 1.000 orang. Yang artinya terjadi overkapasitas sebanyak 53%. Nah, kemudian di lapas sendiri overkapasitasnya itu mencapai 24%, yang harusnya kapasitasnya 740 orang, kini menampung 919 orang. Nah, kami melihat ini sebagai sebuah problem yang terjadi, yang membuat lembaga pemasyarakatan yang harusnya mampu melakukan fungsinya untuk merehabilitasi dan melakukan pembinaan itu menjadi terganggu, dan beberapa masalah-masalah kemudian lahir dari overkapasitas. Nah, kita sangat bersyukur sekali karena kita melihat problem ini terjadi akibat dari pendekatan pidana yang selama ini menempatkan pemenjaraan sebagai yang utama atau pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tapi ternyata dalam perkembangannya kita lihat ada keadilan restoratif yang menitik beratkan pada penyelesaian secara bersama-sama yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula yang melibatkan semua pihak. Nah, yang kemudian kita mengetahui penyelesaian secara restoratif itu mengupayakan dialog dan mediasi secara bersama-sama semua orang.
korban, keluarga, kemudian masyarakat. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita semua di tengah-tengah kita ada Pak Bayu Murti Yuwanjono dari Kejaksaan Negeri Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian di link Zoom sudah bergabung juga Pak Edi Kurniadi dari Kadi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sulsel. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Pak. Baik. Selanjutnya dari Polrestabes Makassar ini diwakili oleh 2 orang. Pertama Pak Ibda Syahuddin Rahman. Beliau adalah penyidik di PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat pagi Pak Ibda Syahuddin. Baik, dan juga bergabung Pak Ibtu Sayyid Ahmad Aidit SH, KBO Satreskrim Polrestabes Makassar. Selamat pagi Pak Sayyid. Selamat pagi Pak. Baik, selanjutnya juga hadir bersama kita Pak Muhammad Haidir, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Selamat pagi Pak Haidir. Selamat pagi. Terima kasih. Nah, juga akan bergabung bersama kita dari Pengadilan Negeri Makassar. Itu Pak Heneng Pujadi yang akan bergabung melalui Zoom dan sementara berusaha untuk login. Dan kita menunggu nanti beliau bisa bergabung. Dan menarik, semua stakeholder dan sistem peradilan pidana ini sudah bertemu. Siap. Sudah bertemu, jadi sebuah forum yang sangat luar biasa ini Pak. Luar biasa sekali ini karena semua boleh dibilang penentu kebijakan di bidang masing-masing. Nah, itu yang menarik. Kalau selama ini kita hanya meraba-raba ini ya. Ya. Diskusi kita 2 kali sebelumnya, kita hanya melihat dari jauh situasi yang sebenarnya tentang praktik ini. Tapi sekarang sudah kita bisa dengarkan langsung nanti seperti apa sebenarnya. Betul sekali Pak, kami sangat menarik dan kita bisa mendiskusikan soal-soal penegakan hukum dan soal kepadatan lalu tanah. Untuk pertama kita mungkin mendengar dulu bagaimana problem overkapasitas di rutan dan lapas dan dampaknya terhadap berjalannya fungsi pemasyarakatan. Nah, bagaimana Pak Edi Kurniadi sebagai Kadi Pemasyarakatan melihat problem overkapasitas ini dan berjalannya fungsi pemasyarakatan? Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami sampaikan bahwa saya sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan yang mulai bertugas sejak awal Desember 2020 kemarin, melihat emang betul problematik utama di lapas rutan khususnya di Makassar dan umumnya di Sulawesi Selatan ini hampir 95%, 98% sudah overkapasitas. Jadi untuk Sulawesi Selatan saja yang tidak overkapasitas itu hanya rutan Selayar, lantas lapas perempuan, dan LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, hanya itu yang tidak, dengan lapas Watampone yang itu juga sebetulnya hampir mendekati juga kapasitas, tapi masih dalam ambang batas. Nah, khusus untuk Kota Makassar sendiri, seperti tadi sampaikan Pak Moderator, bahwa betul untuk rutan kelas 1 Makassar kita saat ini overkapasitasnya sekitar ada kelebihan 500 orang lebih, dan untuk lapas kelas 1 Makassar sendiri ada sekitar 200-an. Nah, problematik yang kami hadapi dengan adanya overkapasitas adalah tentunya tadi juga sampaikan moderator bahwa hal-hal yang terkait kami baik di rutan maupun lapas tidak bisa secara optimal melaksanakan tusinya masing-masing karena terkait dengan seperti halnya kaitan dengan program pembinaan, juga perawatan terhadap narapidana maupun tahanan, terhadap pelayanan lainnya pun, pelayanan publik pun kita masih ada hambatan-hambatan karena dengan adanya overkapasitas tentunya dari sudut yang kamar hunian saja yang harusnya 7 orang, katakanlah kita huni dengan 20 orang, tentunya
itu sendiri dari hak yang paling dasar pun kami tidak bisa memenuhinya. Dengan contohnya saja yang paling mendasar seperti halnya penyediaan mungkin untuk kamar mandinya. Karena setiap kamar itu ada satu kamar mandi dan juga satu tempat buang airnya. Katakan yang harusnya mungkin biasa untuk dalam hal kondisi biasa itu tidak bermasalah, tapi pada saat-saat tertentu tentunya itu akan menjadi problem yang tersendiri. Apalagi kalau yang ada di ruangan-ruangan besar, Pak, itu kamar mandi hanya satu. Nah, kalau terjadi miss dalam perut masing-masing tahanan itu sendiri, nah itu yang akan menjadi permasalahan yang bisa memicu terjadinya mungkin gangguan keamanan juga. Selanjutnya juga terkait dengan masalah pembinaan terhadap warga binaan itu sendiri, khususnya untuk narapidana, kami juga tidak bisa menjangkau secara keseluruhannya karena ketersediaan anggaran katakanlah hanya untuk anggaran kemandirian pun dari lapas Makassar ini sendiri dari 700 orang, sementara yang kita sediakan untuk program kemandirian itu hanya sekitar 200 orang. Jadi yang 500 orangnya tentunya tidak bisa tersentuh secara, dan mungkin nanti akan secara bertahap. Tahun ini baru kita akan ajukan lagi tahun depan lagi. Nah itu pun akan menjadi problem tersendiri. Kaitan-kaitan yang lainnya saya kira masih karena di sini terutama menyangkut masalah hampir dari 1.500 di rutan. Kalau kebetulan lapas Makassar itu hanya tidak ada yang kasus narkoba. Nah ini yang terutama adalah kaitan dengan masalah kasus-kasus narkoba. Karena dari 1.500 orang itu 1.000 orang itu diantaranya adalah perkara yang terkait perkara narkotika. Ini tentunya itu akan menjadi problem tersendiri karena dari 1.000 orang yang kasus narkoba itu sendiri yang bisa mendapatkan untuk yang terkait dengan hak-haknya itu hanya sekitar 40%-nya saja. Untuk masalah rehabilitasi sendiri di rutan kelas 1 Makassar ini untuk tahun ini kita mendapatkan anggaran untuk merehab medis terhadap narapidana kasus narkotika ini hanya untuk 200 orang saja, Pak, dalam 1 tahun. Sementara yang terkait kasus narkobanya di rutan kelas 1 Makassar sendiri ada 1.000 orang. Nah ini juga menjadikan problematik yang harus kita hadapi sama-sama. Selanjutnya juga kita juga untuk meredistribusikan, karena Kota Makassar sendiri kalau secara ini ya penyangganya untuk narkotika itu di Sungguh Minasa ini sangat sudah over kapasitasnya juga hampir 200%, Pak. Kapasitas 360, isinya sekarang 1.172. Ini jadi terutama mungkin untuk kasus-kasus narkotika yang kita problem utamanya, Pak. Karena yang sering membuat ya katakanlah membuat adanya gangguan keamanan itu untuk kasus-kasus yang lain saya kira tidak terlalu berproblem, tapi untuk yang kasus narkotika inilah yang apalagi untuk yang pengguna, di mana kita ketahui bahwa jaringan terganggu rupanya. Jaringannya kayaknya terganggu, Pak. Sendiri kesulitan dalam hal penanganan masalah narkotika. Makanya sampai saat terus kita lakukan agar tidak ada lagi
Oke, Tribuners dan Bapak narasumber, nampaknya jaringan kita dari lapas agak mengalami gangguan dan sebentar beliau akan masuk lagi. Tapi saya kira Pak Asis ada tadi hal menarik ya yang disampaikan oleh Pak Kadip Ya, betul. masyarakat itu, terutama yang soal lepas narkoba ya sampai 200 Kasus narkoba. ya kasus narkoba 200% ukur kapasitasnya. Oke, setelah kembali Pak, silakan Ya. Pak. Tadi yang terputus, mohon maaf. Nah, ini juga kaitan dengan tadi yang seperti yang tema yang kita saat ini dilakukan, yang sedang kita perbincangkan, yaitu tentang restoratif. Penyidik dan penuntut umum, serta tentunya nanti di proses peradilannya, di pengadilan. Nah, karena kami sifatnya muara, nah sampai saat ini kami tidak mempunyai kewenangan untuk. Tadi bisa barangkali diulangi sedikit, tadi agak terputus karena saya dengar tadi ada penuntut umum disebutkan, sebelumnya itu agak terputus Pak. Oh, yang ini, baik. Jadi terkait dengan tema kita yaitu restoratif justice, berhubungan dengan overkapasitas di lapas rutan. Nah, ini tentunya yang saat ini bahwa kendala kami di lapas maupun rutan ini, bahwa posisi kami di penegak hukum itu adalah berada pada posisi muara. Nah, ya. Muara ini kan kita tidak bisa menolak menampung apapun yang masuk ke dalam muara. Nah, hulunya ada di penyidik dan penuntut umum tentunya, dan juga disaring lagi oleh dalam proses peradilan, di mana di pengadilan itu akan dijaring apakah ini bisa masuk atau tidak ke lapas maupun rutan. Nah, inilah mungkin yang harus kita bisa ini kan, karena hanya ada untuk anak-anak. Betul, kami sudah mempunyai payung hukumnya, itu dengan adanya Undang-Undang Peradilan Anak tahun nomor 11 tahun 2011, bahwa di situ ada dilibatkan khusus untuk anak itu ada pra-adjudikasinya. Sampai saat ini kami tidak ada payung hukumnya untuk melakukan restoratif justice tersebut. Saya kira itu yang harus kita sepakati, bahwa lapas rutan itu adalah muara, Pak. Jadi muara dari segala permasalahan. Katakanlah kalau kepolisian mungkin segenggam masalah, nanti digabung di kejaksaan bisa jadi sekeranjang, sampai ke kami ada segudang masalah. Nah, ini yang harus kita harus isinya adalah orang-orang bermasalah. Nah, jadi tentunya kalau permasalahan akan selalu ada dalam lapas rutan, itu tidak akan pernah hilang sepanjang yang dimasukkan ke dalam lapas maupun orang-orang bermasalah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kadip. Kita sangat berharap sekali Pak Kadip tetap bersama kita di ruang Zoom ini untuk mungkin diskusi lebih lanjut nanti. Pak Asis, siapa lagi nih kita? Nah, menarik tadi ini Pak Kambi, saya lihat bahwa ternyata di lapas rutan ini sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Padahal kan harapan kita ketika ada orang bermasalah dengan hukum, dia masuk penjara, dia bisa dipulihkan, kemudian dikembalikan lagi di menghilangkan masalahnya, baru kembali. Rehabilitasi lah. Tapi dari Pak Kadip tadi menjelaskan kasus narkotika ini, misalnya salah satunya kasus narkotika, mereka kan harus direhab. Tapi ternyata dari 1.000 orang yang ada tahanan narkotika, ternyata yang bisa mendapatkan rehabilitasi 200 orang. Artinya penjara bukan solusi buat mereka di situasi saat ini. Tapi kita juga harus memaklumi bahwa dan saya Pak Kadip tadi, bahwa kita ini hanya muara kalau tidak ada kiriman dari Pak Edi. Inilah mungkin Pak. Artinya pemasyarakatan ada di paling hulu, dia menerima input dan tidak bisa menolak dan harus menjalankan fungsinya. Nah, hadir juga di tengah-tengah kita sudah ada semua dari sistem peradilan pidana. Nah, sekarang kita bisa melihat karena ada proses
sistem peradilan pidana dari kepolisian, Ya. Pak Kambi. Jadi Ya. mungkin kita akan dengar dulu dari kepolisian ini. Salah Bagaimana satu yang mengirim juga banyak masalah ke lapas, Pak. Nah, bagaimana perspektifnya ini Pak tentang situasi rutan? Apakah kemudian memang orang saat ini penegak hukum muaranya adalah ke penjara? Atau bisa dijelaskan masyarakat misalnya terkait ada namanya restoratif justice, biar masyarakat juga tidak melihat bahwa sedikit-sedikit harus penjara. Nah, Apalagi silakan. kan ada edaran Pak Kapolri ya, untuk pendekatan humanis lebih kedepankannya Pak. Mudah-mudahan itu berpengaruh nanti. Betul Pak. Ya. Nah mungkin dari kepolisian Polrestabes Makassar ada Pak Sayed dengan Pak Syahudin Ya. bisalah menjelaskan kepada kita bagaimana tanggapannya tentang situasi yang saat ini dan menjelaskan soal restoratif justice. Silakan Pak. Dari Pak Sayed, Pak Syahudin karena Baik. sudah muncul. Atau Pak Sayed Baik. dulu. Iya. Saya masuk ke baik Pak ya, makasih atas pelaksanaan meeting Zoom ini terkait masalah over capacity yang dialami oleh rekan kita dari lembaga pemasyarakatan. Saat ini kami yang mengawaki terkait masalah data dan pengumpulan data dari rekan-rekan penyidik, kemudian mengakomodir adanya laporan pengaduan yang masuk saat ini. Memang pada kami tiap hari itu laporan polisi maupun pengaduan, masyarakat menyampaikan aduan maupun laporan. Itu yang pertama yang tetap kita harus terima, karena tentu pelayanan yang kita utamakan, pelayanan dan penerimaan suatu laporan ataupun pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi beranjak dari situ, otomatis kita selaku aparat sesuai dengan mekanisme melaksanakan proses terkait adanya aduan ataupun pengaduan. Nah, terkait pengaduan yang diterima, data di kami itu tiap hari rata-rata ada, ini khusus untuk Satreskrim Polrestabes Makassar, itu per hari masuk sekitar 5-10, belum termasuk polsek-polsek Pak. Itu berbagai macam kasus, mulai dari kasus pencurian maupun tipu gelap dan lain sebagainya, termasuk dengan kekerasan terhadap anak. Nah itu. Dan aduan yang disampaikan kita akomodir, kemudian transferkan ke penyidik yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terkait adanya pengaduan ataupun laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang memang saat ini kita memahami bahwa apapun perbuatan seseorang, kadang masyarakat langsung ujuk-ujuk membuat laporan atau pengaduan. Nah, tentu dari pimpinan kami, memang dari sejak tahun 2018, pimpinan kami sudah dengan adanya beberapa pertimbangan terkait juga tadi terkait masalah over capacity, mengeluarkan untuk kami di kepolisian. Kita juga berharap bahwa dengan adanya payung hukum ini, kita ada ruang untuk masyarakat ini, kasus-kasus yang dianggap bisa untuk dilakukan restoratif, kita laksanakan. Nah, mulai dari tahun 2018, kita sudah menerima diakomodir dengan adanya surat edaran Kapolri. Ya, Pak, ya, surat edaran nomor 7 tahun 2018, waktu itu Bapak Kapolri adalah yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri beliau. Jadi ada surat edaran nomor 7 tahun 2018. Di situ sudah mengakomodir penyelesaian masalah pada tahap proses penyelidikan.
itu kita sudah ada payung hukum, ada surat edaran yang dapat kita laksanakan adalah kasus-kasus tertentu. Surat edaran ini lanjut pada proses penyidikan muncul surat edaran nomor 8 tahun 2018. Kemudian dari adanya belum munculnya diakomodir di dalam peraturan Kapolri terkait masalah restoratif justice, akhirnya pada tahun 2019 keluarlah Perkap kami di Perkap merevisi dari Perkap nomor 14. Di situ Perkap yang mengakomodir Perkap nomor 6 tahun 2019. Dapat kami sampaikan bahwa dalam Perkap ini sudah diakomodir lagi di dalam Perkap tersebut nomor 6 tahun 2019 itu sudah diakomodir di dalam pasal 12. Di pasal 12 itu ada syarat material dan formilnya yang sudah spesifik terkait masalah kasus-kasus yang dapat di justice. Terkait masalah pelaksanaan restoratif justice, tentu dalam pelaksanaan prakteknya, tindak lanjutnya kita laksanakan kepada penyidik yang menangani terkait masalah pelaksanaan restoratif tersebut. Untuk tahap selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Saudi untuk yang setiap hari sering bergelut dengan pelaksanaan restoratif. Saya untuk sepatah silahkan untuk Pak Saudin menjelaskan terkait masalah saat ini yang sudah rekan kami dari penyidik yang telah melaksanakan restoratif tersebut. Silakan Pak Saudin. Pak Saud ini mungkin belum di mute Pak, masih termute. Barang tidak kedengaran Pak. Mungkin tidak beraktif mic-nya. Iya. Mic-nya barangkali tidak diaktifkan Pak Saudin. Sepertinya mic-nya mati Pak Syahuddin, jadi tidak bisa kedengaran di room maupun di studio saat ini. Sambil kita menunggu mungkin kita bisa tanya-tanya juga dengan Pak Syed ini. Karena tadi sudah menyinggung Pak, kan dia bilang Pak Syed ada perkara yang bisa menempuh restoratif justice atau tidak perlu lagi lah berproses. Nah ini Pak yang karena masyarakat kan perlu tahu seperti apa teknis dari pelaksanaan Perkap yang tadi, perkara-perkara apa saja kira-kira yang bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice dan bagaimana kira-kira pengalamannya selama ini Pak di kasus mana? Silakan Pak. Baik, makasih Pak atas pertanyaan yang cukup bagus. Tapi dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana yang sudah kami laksanakan sesuai dengan surat edaran nomor 7 itu tahun 2018, kemudian ditindaklanjuti pada proses penyelidikan Pak ya. Kita beranjak pada proses penyelidikan. Pada proses penyelidikan, apabila korban dengan terlapor sudah kita pada proses penyelidikan tersebut, kasusnya kerugian yang dianggap tidak lebih dari 2.500.000, kemudian tidak berdampak menimbulkan gejolak, contohlah kasus-kasus pencurian ringan, kemudian pelakunya mungkin kita akomodir dengan
melakukan langkah-langkah untuk mengundang pihak-pihak yang bersangkutan, mau pelapor, kemudian terlapor kita pertemukan dan mengambil inisiatif alasan pemaaf apa semua sudah terpenuhi syarat formil. Apabila kedua belah pihak sepakat melakukan perdamaian, maka kita akomodir. Dan perdamaian tersebut kita lakukan secara restoratif dengan menempuh sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 7 itu, melengkapi administrasinya dan melakukan penghentian penyelidikan terkait pengaduan tersebut. Itu terkait masalah mekanisme yang diatur dalam surat edaran. Kemudian pada Perkap 06 tahun 2019 di pasal 12 Pak ya, terkait masalah kasus-kasus apa saja yang dapat dilaksanakan restoratif justice, kami di kepolisian itu ada sebetulnya tidak secara spesifik, namun dalam proses penyidikan sebagai penjelasan pasal 12 itu dapat dilakukan keadilan restoratif. Itu pada proses penyidikan. Demikian pula pada proses penyelidikan, Pak ya. Yang penting terpenuhi syarat materialnya. Jadi syarat material kasus tersebut, satu, ya kasus-kasus tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat. Kedua, kasus tersebut dianggap tidak berdampak konflik sosial, Pak. Konflik sosial itu ya jangan sampai kasus-kasus kita lakukan dulu sebelum kita melakukan restoratif, kasus-kasus tertentu, contohnya kasus pencabulan atau pelecehan, ya tentu kan dampak sosialnya ada, gitu kan? Pilihan lain Ya, akan jangan sampai terjadi dampaknya setelah kita damaikan, namun masih ada pihak-pihak keluarga yang keberatan. Akhirnya menimbulkan. Yang begitu Pak Said, apakah inisiatif dari teman-teman penyidik atau ada permintaan dari yang tersidik yang sementara berperkara itu? Tentu kan kita berawal dari tentu pengadu ataupun pelapor. Kita kembali kepada pelapor ataupun yang membuat pengaduan, Pak ya. Saya kira itu yang kembali kepada yang membuat pengaduan ataupun laporan. Namun di pasal 12 sudah dijelaskan bahwa syarat materialnya ini pasal-pasal yang syarat yang harus dipenuhi terhadap kasus-kasus yang dapat dilaksanakan restoratif. Satu, tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dua, tidak berdampak konflik sosial. Kemudian ketiga, prinsip pembatas pada pelaku, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat. Itu. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Dan pelaku bukan merupakan residivis. Gitu, Pak. Jadi kalau dia sudah tindak pidana, tentu tidak ada ruang untuk kita dalam melaksanakan restoratif. Saya kira itu. Baik, Pak. Berarti kalau tersangka tadi, Pak, bisa ya? Kalau dia sudah status tersangka, itu bisa dihentikan ya, untuk menempuh keadilan. Kalau dia sudah tahap tersangka, kita di pasal 12 ini mengacu ada batasan juga, Pak. Oh, iya. Ada batasan 7 hari apabila sebelum SPDP terkirim, inilah ruang untuk kita melakukan restoratif. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya tadi sudah disebut juga bahwa sebelum SPDP dikirim. Nah, di sini di studio juga sudah, nanti kita akan mencoba Pak Syahudin mungkin untuk segera mencoba masuk supaya bisa menjelaskan juga dari perspektif perempuan dan anak kasus-kasus yang ditangani. Di sini juga di studio sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah tersambung ya? Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Syahudin. Sudah masuk dia. Assalamualaikum Pak, sudah.
Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Sudah bagus. Mantap, Sudah bagus, Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak moderator ini sudah memang dari pertama, karena kita masih di forum restoratif. Jadi hampir setiap pertemuan kita insya Allah membahas ini. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh komandan saya bahwa itu saya tentang restoratif justice. Jadi sudah lengkap bagaimana restoratif justice di kepolisian, bagaimana surat edaran Kapolri, kemudian diperkuat lagi dengan adanya Perkap nomor 6 di pasal 12 sudah jelas sekali. Kemudian baru-baru ini lagi Pak, surat edaran Kapolri yang baru. Jadi ada yang terbaru lagi surat edaran Kapolri itu di nomor 2 tahun 2021, pentingnya yang namanya hari-harinya di unit. Kenapa ini dikedepankan? Karena persoalan di PPA itu yang terpenting ditangani adalah persoalan anak dan persoalan perempuan. Jadi di persoalan perempuan itu ada anak, ini sangat dikedepankan restoratif karena kita nilai persoalan yang paling rentan ini adalah persoalan anak dan persoalan perempuan saat ini. Saya informasikan sebelum saya lanjut bahwa hari ini juga di waktu yang sama, di jam yang sama Pak, di kantor DPRD, saya punya komandan juga Pak AKP Ismail, mengikuti forum seperti ini yang tujuannya juga untuk anak. Tujuannya untuk bagaimana anak ini diperhatikan ke depan. Sehingga dalam penanganan anak ini, restoratif justice ini sangat dipentingkan dalam penanganan. Jadi bisa sampaikan begini Pak, apa restoratif itu sangat dibutuhkan? Yang pertama saya jelaskan bahwa anak ini adalah aset bangsa, artinya modal kita. Bagaimana anak ini bisa dia bagaimana dilindungi punya masa depan yang baik. Harus dia ada ketentuan-ketentuan di undang-undang PPA atau undang-undang anak itu ada namanya diversi, ada namanya apa yang disampaikan tadi restoratif, dalam tahap penyelidikan ada penyelesaian, kemudian dalam tahap penyidikan juga ada penyelesaian. Itu semua untuk bagaimana restoratif ini bisa dikembangkan terus-menerus dan untuk kepentingan tindak pidana yang lain. Jadi saya kira di anak ini saya contohkan Pak beberapa bulan terakhir ini dengan adanya surat edaran ini yang dikuatkan lagi dengan surat edaran yang baru, maka kami di PPA ini Pak berusaha bagaimana menjadi di PPA ini Pak. Saya dengan Pak Kanit saya kemarin dengan Pak KBO yang hadir saat ini, proses penyelidikan itu bagaimana saya ada namanya undangan mediasi dulu. Jadi sebelum kita gelar untuk ke tahap penyidikan, kami mencoba untuk di PPA itu melakukan undangan mediasi. Jadi semua unsur-unsur kita undang, pelapor, kemudian terlapor, korban dan saksinya, kemudian dari Kayaknya Pak Syahudin agak gangguan jaringannya. Mungkin videonya dimatikan dulu supaya jaringannya agak stabil. Karena kayaknya dari seperti kalau misalnya anak baru-baru ini ada mediasi dengan gurunya, kemudian kita undang semua dalam bentuk undangan mediasi. Ya, jadi disitulah muncul ya jaringan Pak ini karena iya betul Pak di luar daerah ini jadi
Jadi yang Oh iya, betul Pak. Saya tambahkan. Ya Pak, lanjut Pak. Baik, izin Pak, saya tambahkan terkait masalah kegiatan kami untuk dalam upaya untuk melaksanakan keadilan restoratif ini, tentu data di kami. Halo. Masuk Pak, masuk. Ya Pak. Terkait masalah penerapan, sangat kita harapkan upaya-upaya yang telah kita laksanakan saat ini, mulai dari sejak dicanangkannya adanya aturan restoratif ini, ya alhamdulillah pelaksanaan ini rata-rata data kami sudah mulai dari Desember sampai sebagaimana amanah program Kapolri ini 100 hari Kapolri, kita sudah melaksanakan restoratif sebanyak 44 kasus, dan alhamdulillah kedua belah pihak tidak ada gesekan maupun selesai dengan tujuan itu, keadilan yang betul-betul antara pelapor dan terlapor memenuhi rasa keadilan yang. Jadi data kami ini sudah 44 Pak ya, untuk membuat. Itu dalam berapa bulan itu Pak? Ini bulan 12 sampai dengan bulan 1 sampai bulan 2. Ya, pelantikan beliau untuk dikedepankan keadilan ini, upaya-upaya yang dilakukan penyidik kami itu seperti yang dijelaskan tadi Pak Pelaksana, Pak penyidik Pak Saudin, bahwa mereka melakukan sebelum menindaklanjuti kasus ini dianggap bisa diselesaikan, mereka undang kedua belah pihak, kemudian mempertemukan dan ada win-win solution, silakan, itu sesuai dengan, dan saat ini kita sudah 44 kasus yang sudah terlaksana. Nah ini untuk bagaimana untuk agar supaya kasus-kasus ini yang bisa sesuai dengan syarat materialnya bisa terpenuhi dan tidak memberatkan lagi ke rekan kita ke peradilan selanjutnya sampai tadi muaranya ya Pak Kanwilkumham, agar tidak terjadi over capacity. Saya kira itu yang harap adanya aturan-aturan ini. Dan demikian pula kita akomodir kepentingan masyarakat. Saya kira itu Pak. Mungkin Pak Saudi sudah, jaringan sudah bagus, silakan Pak Saudi. Kurang bersahabat ini kan di tempat kami yang jauh. Jadi bagaimana Pak? Bisa diterima? Oke, lanjut Pak. Halo Pak? Ya, masuk Pak. Bisa? Bisa Pak, silakan Pak Saudin. Jadi ya, mohon maaf ini karena agak jauh jadi jaringan bermasalah di sini. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa kita di unit PPA ini dengan adanya aturan-aturan seperti ini dari Bapak Kapolri kita, maka itu kita tindak lanjuti dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi di PPA kita ini mungkin Pak Syahudin kameranya dimatikan karena dalam proses penyelidikan kita mencoba sebelum upaya dulu ada namanya undangan media berperkara, baik pelapornya, kalau dia dilibatkan anak-anak kita undang orang tuanya semua, kalau dia melibatkan anak-anak di bawah umur dan dia masih sekolah kita libatkan guru-gurunya, apakah kepala sekolahnya atau gurunya yang mewakili. Nah ini kita coba untuk membicarakan secara damai dengan bentuk mediasi. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan itu, kemudian tidak ada titik temu, baru kita lanjutkan ke penyidikan. Tapi kasus anak ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak KPO tadi bahwa di bulan Januari Februari ini Pak, alhamdulillah kita sudah banyak melakukan mediasi-mediasi, kemudian
penyelesaian RG ini, dan itu banyak yang berhasil kita lakukan dengan mediasi kita. Ya, itu barangkali Pak yang saya bisa tambahkan untuk sementara di PPA ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Syaudin. Saya pikir dari Polrestabes ini sangat bagus ya penyampaiannya, masyarakat bisa tahu ternyata kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan jalan mediasi melibatkan juga masyarakat. Dan itu cukup segini banget ya Pak Sisya, dalam tempo sejak Januari sampai Februari sudah ada 42 kasus yang diselesaikan lewat proses ini ya. Nah itu pencapaian luar biasa, dan itu juga akan mengurangi dampak dari pemenjaraan. Kita juga Pak Kambi hari ini juga bergabung, Pak Haneng Kujadi baru saja bergabung di tengah-tengah kita di media Zoom juga, Pak Haneng. Selamat pagi Pak Haneng dari Pengadilan Negeri Makassar. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir bersama kita ini dari Pengadilan Negeri. Mohon maaf tidak bisa Zoom Pak. Ya, jadi kita ini Pak sudah lengkap, sudah ada dari kepolisian, dari kejaksaan, dan dari pengadilan. Nah, tadi sudah didengar bahwa dari kepolisian mengatakan kalau dia statusnya tersangka itu sebelum 7 hari SPDP dikirimkan. Nah, kita perlu melihat lagi, mendengar dari Pak Bayu selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Makassar, bagaimana tanggapannya terkait dengan problem overkapasitas rutan dan lapas, restoratif justice, dan yang tadi kira-kira di kejaksaan bagaimana proses restoratif justice-nya. Bisa mungkin diceritakan Pak? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami akan menjelaskan bahwa untuk perkara yang masuk ke dalam Kejaksaan Makassar itu kurang lebih 1000 lebih SPDP yang masuk, itu dari Polrestabes maupun dari beberapa polsek yang berada di Kota Makassar. Mengenai hal tersebut, akhirnya pimpinan kami yaitu dari Kejaksaan Agung yaitu menerbitkan Perja itu Peraturan Kejaksaan Agung mengenai RJ seperti ini. Sedangkan yaitu pada nomor 15 tahun 2020, yaitu di situ RJ tersebut mengatur mengenai penghentian dalam tahap penuntutan. Tapi prosedurnya seperti ini ya Pak. Sebelumnya bahwa kita menerima perkara dari RJ tersebut kan berdasarkan dari berkas perkara yang dikirim dari kepolisian. Jadi tahapannya yang kami tangani itu bahwa berkas perkara yang terkirim dari kepolisian kita periksa terlebih dahulu apakah berkas tersebut sudah lengkap atau tidak. Kalau mengenai tadi yang dikatakan dari pihak kepolisian bahwa penghentian yang dilakukan oleh kepolisian kan itu tahapannya sebelum diterbitkan SPDP. Jadi tidak akan berkas terkirim ke kejaksaan. Tetapi kalau di kejaksaan sekarang tahapannya, jadi kan setiap instansi ini mempunyai wewenang masing-masing lah dalam hal ini untuk penghentian penuntutan berdasarkan dari RJ ini. Kalau seandainya sudah dihentikan di kepolisian kan tidak akan terjadi pengiriman SPDP. Jadi kemungkinan besar tidak akan terkirimnya berkas perkara ke kejaksaan. Tetapi kalau tidak berhasil di kepolisian, memang berkas akan terkirim. Nah, terkirim tersebut, maka pihak kejaksaan akan meneliti berkas tersebut, apakah berkas tersebut layak untuk di P21. Ya, P21 kalau seandainya sudah layak, maka pihak kepolisian akan menyerahkan namanya tahap 2. Tahap 2 di sini adalah penyerahan tersangka dan barang bukti untuk diserahkan ke penuntut umum. Nah, dalam hal ini penuntut umum setelah itu bisa melakukan istilah namanya RJ. RJ di sini itu pun belum tentu tidak semua perkara kita lakukan RJ. Karena dapat kita lihat bersama dalam peraturan Jaksa Agung di sini yang menjadi syarat prinsip RJ adalah tindak pidana antara lain tindak pidana hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang ketiga, tindak pidana dilakukan
dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Kalau menurut kami ini tidak bisa hanya satu persatu kemungkinan. Jadi harus ketiganya harus ada. Jadi tidak bisa diambil salah satunya saja. Jadi harus ada semuanya. Jadi kalau untuk secara SOP-nya kalau mau melakukan RJ ya tadi tidak boleh 5 tahun, nah itu paling tidak secara kalau yang secara ininya pelaksanaannya kita tadi memanggil dari kedua belah pihak, dari korban maupun dari para tersangka ini kalau seandainya tersangka ada beberapa orang. Kemudian kita pertemukan apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak. Kalau seandainya kedua belah pihak mau berhenti, oke, baru kita selesaikan secara restoratif dan dipenuhi beberapa administrasi. Di sini administrasi paling tidak kita harus itu Pak, kita seperti ini vikon kepada pimpinan pusat, dalam hal ini ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Jadi kita ekspos di sana apakah beliau di sana menyetujui atau tidak untuk RJ seperti ini. Ya seperti kan seperti tadi paling tidak kan RJ ini ya jangan sampai di kemudian hari ada lagi konflik-konflik yang baru lagi. Jadi tetap ada petunjuk dari pimpinan pusat RJ ini apakah bisa dilaksanakan atau tidak, atau maksudnya bisa dihentikan atau tidak. Tapi kalau untuk kejaksaan memang kita sudah menangani beberapa kasus, yaitu kasus yang bisa dilakukan RJ, yaitu sampai saat ini semenjak dikerjakan itu sampai saat ini sudah ada 3 kasus yang kita RJ-kan, yaitu yang melalui bahwa di sini antara korban dan terdakwa sudah merasa merasa dalam arti dipenuhi secara masing-masing bagaimana keinginannya mereka. Jadi kita RJ kan ada tiga perkara ini yang kita tangani sampai tahun ini kan. Ini juga RJ di tempat kami kan baru tahun lalu suratnya kerjanya baru tahun lalu, jadi seperti itu. Jadi kami sebenarnya sama-sama mendukung dengan program RJ seperti ini karena seperti tadi kan temanya masalah kelebihan kapasitas, karena memang tapi cuma kami masih terkendala kadang RJ di sini pihak tersangka itu kadang masih pihak korban ini belum bisa semuanya menyetujui. Sebenarnya RC sudah banyak Pak, tapi banyak yang belum terpenuhi berhasil karena pihak korban ya banyak sekali pertimbangannya. Akhirnya ya kita limpahkan ke pengadilan dan waktu untuk ERJ kita di kejaksaan itu hanya berlaku 14 hari kalau nggak salah aja. Jadi setelah tahap 2 kita wajib, kalau syarat tadi sudah terpenuhi tiganya kita wajib harus RJ. Ya kan? Tapi di situ dalam 14 hari kita harus segera ekspos dengan pimpinan di pusat apakah perkara tersebut bisa di RJ atau tidak. Seperti itu. Artinya di kejaksaan sudah berjalan dan memang praktiknya sudah melakukan penghentian penuntutan ya? Sudah pernah. Kita sudah 3 kali penghentian secara RJ. Kalau yang kasus-kasusnya Pak, mungkin masyarakat mau tahu kasus yang seperti apa tuh yang bisa, apakah kasus anak atau yang dewasa, khusus dewasa, itu seperti apa Pak? Baik, kalau untuk kasus yang kita tangani di RJ, apalagi yang seperti Perja ini, yang aturan Perja, Peraturan Jaksa Agung, itu kita melihat bukan masalah anak atau dewasanya, kita melihat dari ancaman pidananya, yaitu paling tidak tidak lebih dari 5 tahun dan bukan pengulangan atau sama kerugian tadi, seperti itu. Jadi tidak pasal ancamannya kita lihat, bukan masalah ini anak atau dewasanya. Oh, berarti sama-sama. Artinya kasus kayak seperti pencurian yang ancamannya di bawah 5 tahun itu bisa. Iya. Nah, menarik tadi ini Pak. Artinya ternyata kalau kita bilang tadi SPD sudah terkirim, ternyata di kejaksaan sudah punya lagi aturan yang bisa membuat kasus itu dihentikan. Ini menarik Pak. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik ternyata bisa selesai juga di kejaksaan.
Nah, mungkin kita akan nanti eksplor setelah mendengarkan lagi yang lain, karena Pak Henang Pujadi juga sudah gabung, dan ini dari unsur pengadilan negeri, Pak. Penting juga kita dengarkan perspektif RG dan bagaimana kebijakan restoratif justice di pengadilan di Mahkamah Agung. Karena kan kita tahu sejak 2012 Mahkamah Agung sudah punya permati piring, yang kemudian terakhir bahkan 2021 setahu saya 2020 akhir Desember ada lagi surat keputusan Dirjen Badilum soal optimalisasi restoratif justice. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu ini Pak Henang, bisa diceritakan, disampaikan kira-kira masyarakat soal restoratif justice di pengadilan. Silakan Pak, waktunya Pak. Terima kasih Pak. Waktu yang kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi seperti yang sudah Bapak Moderator sampaikan tadi, memang Mahkamah Agung kami ini, pimpinan kami, dari awal memang sudah menerapkan restorasi justice ini. Lebih tepatnya Pak, kalau bisa saya sampaikan, RJS Pak, restorasi justice system, karena itu menyangkut sistem Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya dari pihak pengadilan aja sebagai hilir dari semua perkara pidana khususnya ya, dari pihak penyidikan, penuntutan, kemudian persidangan sendiri, kemudian terakhir di lembaga pemasyarakatan, itu kami sudah sering melakukan dari Mahkamah Agung khususnya, sering melakukan koordinasi-koordinasi, kemudian dituangkan dalam surat keputusan bersama, dan sebagainya. Contohnya mengenai peraturan Mahkamah Agung yang sudah disampaikan tadi, termasuk dari Pak Bayu tadi dari Kejaksaan, yang seperti piring tadi. Jadi kita batasi lagi untuk kita fokus ke masalah over capacity dari lapas Pak ya. Jadi banyak sekali yang sudah Mahkamah Agung lakukan, termasuk dari Kejaksaan juga, adanya piring yang dibatasi mengenai jumlah kerugian dari korban, kemudian anak khususnya. Ini yang revolusioner itu anak Pak. Karena anak itu diundangkan tanggal Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 itu hampir semuanya mengenai restoratif justice bagi anak khususnya Pak. Karena di situ disadari bahwa anak itu generasi penerus bangsa, kemudian masa depannya juga masih jauh, selain untuk keluarga juga untuk lingkungan dan negara serta bangsa Pak. Maka dari itu di Perma sendiri Pak, peraturan Mahkamah Agung yang dalam hal ini menyikapi adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tersebut, selain menentukan masalah diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma. Jadi karena di SPPA atau kita singkat SP Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri, pelaksanaan diversi khususnya itu masih ada kurang kejelasan hukum dalam hal ini, maka dikeluarkannya Perma itu. Jadi untuk perkara-perkara misalnya ancaman pidananya di paling tinggi 7 tahun atau 7 tahun ke bawah, itu wajib dilakukan diversi, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai di sebelum persidangan. Dalam hal ini salah satu syarat untuk melakukan diversi, anak dalam kondisi tidak ditahan, Pak. Jadi kita sudah mengurangi dengan diversi itu mengurangi salah satu penyebab over capacity itu khususnya di rutan, untuk sementara di rutan. Jadi nantinya apabila diversi itu tercapai, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, maka dibuatkan penetapan oleh ketua pengadilan. Contoh misalnya, di penyidik, setelah memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, penyidik melakukan diversi dengan syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tersebut. Apabila diversi tercapai, maka penyidik mengirimkan surat ke ketua pengadilan, memberikan laporan bahwa perkara atas nama ini yang dilaksanakan penyidikan telah tercapai diversi. Kemudian ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan
dengan mempelajari tersebut sesuai dengan syarat-syarat, dan setelah itu maka restorasi justice system sedang terjadi itu, Pak. Begitu juga di penuntutan di pengadilan, karena kebetulan saya juga hakim anak, saya sudah sering melakukan diversi dan banyak juga yang berhasil. Namun tentu saja banyak kendala, Pak. Dalam hal ini tentunya kendalanya dari pihak korban. Biasanya memang mengenai diversi di pengadilan itu atau diversi dimanapun, rata-rata dipengaruhi oleh emosional atau tingkat emosional dari korban. Contohnya misalnya di persidangan saja ya, kalau di penyidik maupun penuntutan itu kita kurang begitu memahami, tapi kalau di persidangan, hakim anak yang menangani perkara tersebut pada saat melakukan diversi, hakim tersebut sebagai harus memimpin diversi. Biasanya ini Pak ya, orang tua, saya maafkan Pak, tapi hukum harus jalan terus. Saya maafkan nggak, tapi dia harus dihukum, karena begitu Pak. Jadi karena kesepakatan, namanya juga kesepakatan, kalau apabila salah satu pihak tidak bisa disepakati, maka kita tetap lanjut persidangan. Kemudian karena pengadilan itu merupakan hilir Pak ya, semua proses dari penyidikan penuntutan berakhirnya di pengadilan, di persidangan. Nah disitulah akhir dari perjalanan sebuah kasus, khususnya anak Pak ya. Jadi kami, khususnya saya Pak ya, dalam hal menjatuhkan pidana, apalagi pidana itu bukan pidana yang menarik perhatian masyarakat, sifatnya penghilangan nyawa, itu kami akan melihat Pak, kondisi dari pertama pendidikan Pak. Pendidikan yang kami lihat, apabila anak itu masih status sekolah aktif, kita lihat berat ringannya, ancaman pidananya juga, dan perbuatannya juga. Maka sesuai dengan SPPA, kami akan melakukan pembinaan, Pak. Putusannya bentuknya pembinaan, apabila memang anak tersebut masih sekolah aktif, tindak pidananya tidak terlalu menarik perhatian masyarakat, contohnya misalnya pembunuhan. Terus walaupun sifatnya kecil, tapi kalau menarik perhatian, contohnya misalnya korban, Pak. Anda pernah saya mengalami masih sekolah, Pak. Cuma masalahnya kalau saya lakukan pembinaan di luar lembaga, justru membahayakan anak. Salah satu contoh. Kemarin ada perkara narkotika, Pak. Jadi di persidangan, jaksanya juga menuntutkan terbukti bahwa anak itu melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Sementara anak itu ditangkap, bandarnya tidak tertangkap, Pak. Masih berkeliaran di luar. Jadi kalau saya putuskan dia di luar, justru akan membahayakan anak. Makanya saya harus dilakukan pembinaan di dalam. Kalau di luar, bisa dipengaruhi lagi sama teman-temannya atau bandar yang masih berkeliaran tersebut. Kemungkinan juga karena dia pemakai juga, bisa memakai juga karena tanpa pengawasan nantinya kalau di luar. Jadi faktornya banyak sekali Pak, untuk dalam hal kaitannya dengan over capacity itu memang salah satunya memang harus putusan tidak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Ya tidak terlalu over capacity, tapi faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Seperti lagi misalnya anak, dalam kita anak itu dibatasi waktunya. Dari penyidik, penuntutan, sampai persidangan waktunya sangat cepat. Bagi kami terlalu cepat itu. Memang tapi kita harus kerja ekstra karena anak sifatnya Pak ya. Hakim diberi kewenangan untuk menahan cuma 10 hari. Dengan perpanjangan selama 15 hari, jadi 25 hari total. Nah, pada waktu perkara dilimpahkan, tentunya tidak bisa dari itu disidangkan. Dalam proses bisa 3 hari, kemudian penetapan hari sidang seminggu. Itu sudah 10 hari itu sudah terpakai untuk sidang pertama, Pak. Jadi kita 15 hari itu harus kejar-kejaran. Hakimnya, jaksanya, penasihat hukumnya,
Itu harus kejar-kejaran. Kalau tidak nanti kita kehabisan waktu penahanan ya. Namun demikian, perkara-perkara anak, kami di pengadilan anak cenderung apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 itu, di antara dua pilihan kami akan memilih dilakukan pembinaan di luar lembaga, Pak. Memang dalam hal ini khusus untuk anak, pelaksanaan pembinaan itu terpisah. Contohnya sudah di Makassar sendiri sudah dilakukan pemisahan-pemisahan seperti pembinaan di dalam lembaga untuk anak, khusus anak ada di Maros. Kemudian tahanan juga sudah dipisahkan baik di LP, lapas rutan maupun di pengadilan sudah dipisahkan. Namun demikian kembali lagi karena ini sistem, Pak ya. Karena ini sistem, maka sistem itu juga harus berjalan sinergi dari penyidik, penuntutan sampai ke persidangan. Kemudian dari hal anaknya sendiri, dari hal anak, dalam hal ini kita lakukan anak itu bisa jadi sebagai korban atau sebagai pelaku. Untuk itu diversi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu memang di pengadilan khusus di wilayah Makassar sendiri memang sudah dilaksanakan baik dari penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Pelaksanaan diversi yang berhasil dilaksanakan oleh penyidik maupun penuntut umum, kami pengadilan yang mengeluarkan penetapan. Setelah perkaranya ditetapkan, maka dihentikan. Dengan dihentikannya tersebut, maka otomatis dia tidak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi itu sudah bisa mengurangi over capacity. Kedua, kalau perkara-perkara sifatnya umum, seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada tipiring, pencurian dengan minimal kerugian dari korban, maka perkara tersebut tidak ditahan dan dimungkinkan untuk dilakukan adanya perdamaian dari pihak korban. Jadi kalau penyidik, penuntut umum itu mempunyai kewenangan, misalnya dari penyidik melakukan SP3, demikian dari penuntut. Tapi kalau sebuah perkara sudah masuk di persidangan, tidak bisa, Pak. Karena di persidangan itu perkara yang masuk harus diselesaikan dan diputus. Nah, disinilah tingkat pemeriksaan persidangan itu sangat penting. Jika dari dua belah pihak, dalam hal ini pelaku dan korban, kemudian mereka menyadari, dari pihak korban juga menyadari, ada pemaafan dan sebagainya, maka di KUHP sendiri sesuai dengan pasal 14, kita juga bisa melakukan pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu tentunya Bapak sudah mengetahui pidana bersyarat, jadi dia dihukum tapi dengan syarat tidak boleh mengulangi perbuatan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan. Jadi dia dihukum, dipidana tapi tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan, Pak. Untuk sementara barangkali seperti itu, Pak. Jadi untuk lebih lanjut apabila ada kita diskusi saja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haneng. Tadi menarik yang disampaikan, catatan highlight-nya bahwa dalam kasus-kasus anak restoratif justice sudah sangat berkembang pesat dan memang paradigmanya anak tidak menempatkan anak di rutan dan lapas atau pemenjaraan itu adalah cara terbaik karena fokusnya ada pada pembinaan. Nah, yang menarik memang Pak, karena selama ini masyarakat kan kadang-kadang kalau dalam kasus non anak atau kasus yang dialami oleh dewasa, kadang-kadang mereka mau berdamai ataupun mau main mediasi, tapi di luar mereka merasa sudah di pengadilan. Kalau sudah di pengadilan, dia selalu berpikir bahwa itu akan ujung-ujungnya adalah pemenjaraan atau masuk lagi di rutan. Akhirnya mereka juga urung untuk melakukan mediasi. Padahal tadi
sudah disampaikan bahwa ada jenis pidana lain. Nah, mungkin ini bisa ditekankan Pak kepada masyarakat bahwa pemidanaan itu bukan cuma ditempatkan di penjara ini untuk dewasa, tapi ada pidana lain. Ya. Jadi kalau mengenai ending dari suatu perkara Pak ya, kan ada pembinaan ya. Dari pemidanaan tersebut banyak di situ, baik pemidanaan maupun denda maupun percobaan, dalam hal ini percobaan pidana ini tersebut. Tapi kembali lagi di sini mengenai masyarakat yang sudah Bapak sampaikan tadi, memang perlu sosialisasi. Sayangnya kalau pengadilan itu dulu memang ada Pak, yang memang dari pihak-pihak terkait, kita sering dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pengadilan, ada yang namanya semacam penyuluhan hukum, kita ada tim. Kalau di daerah masih saya rasakan itu, Pak. Jadi dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, kita datang ke kecamatan ini, begitu programkan penyuluhan hukum tersebut, Pak. Namun demikian, sebenarnya Bapak dalam hal ini, khususnya bagi para lawyer, itu bisa melakukan sosialisasi, Pak. Dan kami mengharapkan seperti itu, karena kami secara langsung tidak bisa turun tangan, Pak. Kami hanya kalau memang ada program-program seperti penyuluhan, kami bisa laksanakan. Tapi kita kan bukan di lapangan, Pak. Jadi kalau sosialisasi paling-paling ya nanti sosialisasi mengenai website, dari kantor-kantor pengadilan. Sementara kalau di kantor pengadilan kan kita harus datang. Begitu. Jadi pada pokoknya pidana itu seperti yang kita ketahui tidak hanya penjara ya. Pidana itu tidak hanya penjara. Jadi banyak khususnya mengenai anak sekarang. Perkara anak pure sudah RC, Pak. Karena dia bisa dihentikan seketika tanpa harus ada putusan. Sementara kalau yang perkara biasa yang lainnya tetap harus pakai putusan, Pak. Meskipun dalam putusan tersebut disampaikan perdamaian, maka dia tetap dinyatakan bersalah kalau memang terbukti bersalah. Tapi pidananya tidak harus masuk ke penjara. Gitu ya. Jadi misalnya di situ ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kita hakimlah yang nanti akan menentukan. Seperti yang disampaikan pimpinan Mahkamah Agung kita dari Sulawesi Selatan, Pak Arifin Tumpa, 2 kali Sulawesi Selatan itu menjadi pimpinan Mahkamah Agung. Jadi bahwa pemidanaan itu yang terpenting itu memulihkan kondisi semula. Jadi misalnya di situ ada tindak pidana, nah, makanya di situ harus pintar-pintar, pandai-pandai dari polisi, kejaksaan sampai pengadilan itu mengembalikan keadaan semula. Jadi misalnya ada korban, gimana kita caranya agar kondisi semula tertutupi. Kalau ada korban luka misalnya, setelah dilakukan seperti pengobatan segala macam, ada semacam mediasi, maka tidak harus kita melakukan pemidanaan badan, Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, khususnya untuk anak, bagi saya sendiri, itu bagaimana? Saya cenderung lebih suka kalau anak itu dilakukan pembinaan, Pak. Pembinaan. Nah, kemudian di sinilah kita juga harus artinya di ranah pembinaan itu sendiri, apakah sudah maksimal atau belum? Di situ yang terpenting. Contohnya misalnya, seorang anak melakukan tindak pidana, katakanlah pencurian lah, kita kasus yang menonjol ya pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, kemudian dilakukan pembinaan di LPKS. Dalam LPKS menggunakan kesetaraan anak yang dilakukan di luar lembaga. Jika pembinaan di situ baik, maka outputnya itu bagi anak juga baik. Lain misalnya saya mohon maaf, ini sudah menjadi umum. Jika anak itu dilakukan pemidanaan di dalam atau di penjara lah, katakan kasarnya di penjara. Di situ apabila nanti mereka akan bergaul, Pak, tentunya dengan pelaku tindak pidana yang lain juga, mereka akan bisa, kalau pembinaannya kurang maksimal, justru akan bisa terjadi pengulangan.
Jadi kalau secara pribadi saya lebih memilih kalau anak khususnya itu dilakukan pembinaan di luar, Pak. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan, kita harus memaksimalkan sistem pembinaan di luar tersebut. Karena bukan 1-2 kali, Pak, untuk perkara anak itu, Pak, khususnya saya dengan wajah yang sama sampai 2-3 kali, Pak. Pak Bayu sudah tahu itu. Dilakukan pembinaan apa namanya? Dimasukkan dalam lembaga pembinaan DLP atau di lembaga khusus anak. Belum berapa bulan sudah ketemu saya lagi, Pak. Sampai 3 kali. Makanya saya nggak tahu masyarakat atau apa yang kurang itu bisa menerima mereka atau bagaimana, karena nggak bisa mereka mengulang lagi. Jadi pengulangan pidana itu sering terjadi, Pak. Barangkali ada lagi yang mau kita diskusikan, Pak, silakan. Baik. Menarik ini Kak Kambi, tadi disampaikan bahwa ternyata pemidanaan itu bukan cuma penjara untuk orang dewasa khususnya, tapi ternyata juga sudah disebutkan bahwa ada dasarnya pasal 14C itu bisa percobaan ya Pak, hukuman percobaan. Nah, supaya masyarakat tahu, jangan pikir kalau kasusnya sudah masuk ke pengadilan, maka tidak ada lagi upaya untuk merehabilitasi korban. Betul. Ternyata bisa. Nah, tadi yang saya catat ini Kak Kambi, tadi misalnya dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pengadilan juga mengatakan bahwa kadang-kadang problemnya adalah korban yang belum mau, atau masyarakat yang masih mempermasalahkan. Artinya, sementara stakeholders dalam sistem peradilan pidana tidak bisa terjun langsung ke masyarakat. Artinya membutuhkan orang lagi di masyarakat yang harus mengambil perannya. Nah, di sini juga Pak Kambi kan, ini ada LBH Makassar. Namun sebelum kita persilakan Pak Haidir, barangkali kita sampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 70-an juga yang bergabung bersama kita di YouTube. Dan ada beberapa pertanyaan, mungkin sebentar kita akan bacakan, Pak Sis. Oh iya. Ini ada dari Pak Budi Hartoyo, sudah bergabung di YouTube, Rosana Ade, Asmawati Jamal dari Kelurahan Mariso, Abdullah Muhammad, Kasim Hasan. Sampai ada dari Jawa Barat juga ikut bergabung ini, Pak Hadir, di YouTube kita. Oh, banyak sekali ya di YouTube, Pak ya. Ya, silakan dilanjut Pak Sis. Jadi nanti pertanyaannya kita bacakan setelah Pak Haidir saja. Oke, kita masuk Pak di pembicaraan terakhir. Di sini sudah ada Pak Haidir yang juga dari LBH Makassar dan sudah mengupayakan restoratif justice, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana praktek keadilan restoratif di Makassar, karena kita tahu ada forum restoratif justice Kota Makassar yang sudah juga dengan Tribun Timur berapa kali berkegiatan yang menggabungkan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian atau semua yang terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk dengan Kanwil Kemenkumham. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan Pak Haidir peran-peran masyarakat, nah dari perspektif masyarakat sipil. Silakan Pak Haidir. Ya, terima kasih Pak Asdum, Pak Kambi, juga seluruh pembicara yang hadir dari kejaksaan, dari pengadilan, kepolisian dan juga dari lapas. Jadi kalau saat ini kan kita sedang mendorong sebenarnya ada sebuah forum. Jadi forum ini sudah terbentuk sebenarnya tahun 2019. Ini untuk mendorong apa namanya forum restoratif justice. Forum ini nantinya mendorong mendorong ada kemajuan-kemajuan di restoratif justice. Dalam rangka saya menanggulangi kepadatan rutan, karena kita tahu tadi disampaikan jelas sekali disampaikan ada overkapasitas di rutan dan lapas. Nah, dampaknya kita tahu tadi dampak-dampaknya sebenarnya sangat buruk bagi penghuni rutan dan lapas sendiri, karena tidak bisa kita tahu pemenjaraan itu saat ini tujuannya bukan untuk melakukan pembalasan ya. Kita tahu kemudian pemenjaraan itu sebenarnya untuk mengembalikan, namanya pemasyarakatan berarti mengembalikan masyarakat itu mengembalikan kembali orang yang tadinya di rutan dan lapas ini ke masyarakat, gitu. Bisa diterima lagi di masyarakat. Nah, persoalannya kalau keadaan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan, gitu. Tadi dibilang rehabilitasi dan reintegrasi hanya bisa, anggaran rehabilitasi dan reintegrasi itu kemudian hanya bisa di-cover oleh 200 orang.
Nah, bagaimana yang lain yang sampai lebih dari 1.000 orang itu gitu. Bahkan sejauh ini tujuan pemasyarakatan kita lihat misalnya ternyata tidak efektif. Pemasyarakatan misalnya malah orang bilang masuk pengguna keluar jadi bandar. Itu sejauh ini yang kita tahu itu. Masuk mungkin dia hanya copet, keluar jadi begal. Nah, itu sejauh ini yang kita tahu karena memang keadaan lapas dan rutan seperti itu gitu. Nah, makanya model-model restoratif justice seperti ini sebenarnya sangat kita butuhkan. Pertama, kalaupun harus ada yang ke lapas, sampai ke lapas ya lapas kemudian memaksimalkan rehabilitasi dan reintegrasi di sana. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya kepadatan rutan, karena kasus-kasus yang sebenarnya kasus bisa diselesaikan, kasus-kasus kecil yang bisa diselesaikan secara mediasi itu sudah diselesaikan lebih dahulu di tingkat kejaksaan dan kepolisian seperti itu. Nah, selain itu kalau di Kota Makassar sendiri ada juga kita sebut Forum Restoratif Justice. Apa Bu? Shelter warga. Shelter warga ini bahkan sebelum masuk ke kepolisian, kasus-kasus sudah diselesaikan dulu melalui mediasi oleh shelter warga ini. Nah, selain itu saya pikir model reintegrasinya juga baik gitu di shelter warga. Di shelter warga ini saya perkenalkan dulu shelter warga ini sejauh ini kan awalnya dia adalah shelter yang menangani perkara-perkara perkara-perkara perempuan anak. Dia berada di bawah P2TP2A yang tadinya ya perkara-perkara yang memang perlu diselesaikan itu. Nah, kemudian berkembang harusnya memang bukan sekedar perkara perempuan anak yang diselesaikan, tapi mendorong juga perkara-perkara lain yang sifatnya ringan, gitu. Pencurian, pencurian ringan, penggelapan ringan, gitu. Penganiayaan dan lain-lain. Nah, kedepannya kita berharap sih sebenarnya shelter warga juga bisa berperan pada wilayah reintegrasi, gitu. Reintegrasi yang dimaksud adalah misalnya ketika ada perkara yang diselesaikan secara RJ di kejaksaan, di kepolisian, itu bisa sebenarnya dihubungkan ke shelter warga itu. Ini ada warganya yang bermasalah dengan hukum bisa direintegrasi itu. Seperti itu mungkin prinsipnya. Juga mungkin korban bagaimana bisa dipulihkan melalui shelter warga ini. Seperti itu mungkin singkat saja Pak Asdum karena waktunya juga sudah ini dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih. Asdum, sebelum kita mungkin ke tanya jawab, masih ada waktu kita 1 jam kalau Bapak masih berkenan. Saya mohon izin teman-teman, kita akan mencoba menghubungi reporter kami, Pak Edir, dari lokasi OTT KPK beberapa saat yang lalu. Kita mau lihat seperti apa sebenarnya di mana kabarnya ada 4 warga Sulawesi Selatan yang ditangkap di tempat tersebut beberapa saat lalu oleh KPK. Dan reporter kita sudah di sana untuk menggambarkan suasananya, kita juga dapat perspektif. Mungkin Pak Muslimin, Mbak bisa segera bergabung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di mana ini Pak? Waalaikumsalam. Ya. Saat ini dapat saya kabarkan berada tepat di depan rumah makan nelayan. Lokasi penangkapan 4 orang yang diduga ditangkap bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan oleh KPK Jumat dini hari tadi. Dari hasil hari Sabtu dini hari tadi ya? Iya, dini hari tadi. Ya. Namun dari perbincangan saya dengan beberapa karyawan rumah makan tersebut,
karyawan menyebut bahwasanya dia tidak mengenali 4 orang yang ditangkap karena saat warung itu buka atau rumah makan itu buka malam hari, pengunjung ramai. Akan tetapi mereka tidak menampik bahwasanya Pak Gubernur sudah beberapa kali pernah datang untuk makan di rumah makan nelayan ini. Di rumah makan ini juga tersaji seperti menu makan seafood, ikan bakar, dan lain-lain. Di Jalan Ali Malaka ya, di Jalan Ali Malaka. Lokasinya di Jalan Ali Malaka sekitar 300 meter dari Anjungan Pantai Losari. Kalau jarak dari rumah jabatan gubernur itu sekitar 2-3 km. Oke, jadi Pak Gubernur memang suka makan di situ ya, menurut informasi dari pemilik warungnya. Bisa diulang, Pak? Pak Gubernur memang sering makan di situ ya, menurut dari pemilik warungnya. Menurut keterangan karyawan sudah beberapa kali Pak Gubernur sering makan di rumah makan nelayan ini. Namun saat penangkapan 4 orang itu mereka tadi malam tidak melihat keberadaan gubernur di rumah makan itu. Ini rumah makannya memang buka 24 jam ya, sampai dini hari masih buka. Untuk rumah makan ini dari informasi karyawan itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Di masa pandemi ini bukanya sampai setengah 10 malam. Tapi di hari normal sebelum pandemi memang hanya sampai jam 10 malam. Jadi kalau menurut cerita ini dapat disimpulkan bahwasanya 4 orang yang ditangkap bersama gubernur itu kemungkinannya ditangkap Jumat malam, bukan Jumat dini hari. Hanya saja dari laporan yang beredar, Jumat dini hari Pak Gubernur dijemput di rumah jabatannya. Oke, berarti ada dua kali penangkapan, ada Jumat malam sebelum jam 10 dan ada Sabtu dini hari. Kira-kira begitu Sabtu ya. dini hari. Pak Gubernur masuk Sabtu dini hari. Oke. Bisa diperlihatkan lokasinya di dalam, Pak. Mbah, seperti apa di dalam ruangan situ? Ya. Tidak mau terlalu disorot. Jadi saya ambil dari luar. Beberapa pengunjung sudah terlihat ramai. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak Muslimin, Pak. Kita tunggu lagi laporan selanjutnya. Kita kembali ke Siap, selamat bertugas. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Itu tadi berita karena kita juga memang sedang live di Tribun Timur. Jadi ada peristiwa yang sedang diliput, jadi langsung disampaikan oleh kawan-kawan reporter dari Tribun Timur. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke Kambi yang tadi dibahas soal ternyata ada banyak program. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Edit, di Makassar ini ada shelter warga ya Pak Edit ya. Nah, shelter warga ini saya tambahkan sedikit, keanggota yang mengisi shelter warga ini sebetulnya dia adalah surat keputusan dari dia SK Kelurahan yang isinya ada Binmas, ada tokoh masyarakat, kemudian ada paralegal yang orang-orang yang masyarakat umum yang kemudian dilatih hukum oleh teman-teman dari organisasi bantuan hukum, dan kemudian juga RT dan RW. Jadi sebenarnya di level masyarakat memang sudah ada kelembagaan shelter warga, Pak Kambi. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ketika di stakeholder sistem peradilan pidana mengatakan bahwa tidak bisa mengintervensi langsung ke masyarakat karena kewenangan dan seterusnya, tapi ternyata di masyarakat juga sudah ada, Pak. Sudah ada teman-teman yang bekerja. Kalau di Makassar ini di semua kelurahan shelter warga ini, setahu kami ya Pak Hedir ya, sudah ada semua. Tapi yang aktif itu ada sekitar 40-an. Jadi mungkin ini hal yang menarik untuk dilihat kembali. Nah, tadi kita bicara restoratif justice, sebenarnya kan RJ ini proses penyelesaian perkara dengan dialog dan mediasi yang mengedepankan proses pemulihan. Sehingga tadi sudah dibahas juga Pak Kambi bahwa program dalam mencapai pemulihan itu banyak cara. Bisa dengan cara mediasi, bisa juga dengan cara rehabilitasi, bisa dengan reintegrasi sosial, bisa dengan
ganti kerugian ataupun percobaan. Itu restoratif justice semua program-program yang disediakan. Dan tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia pencuriannya biasa ya dengan ganti rugi sudah bisa selesai. Tapi untuk kasus yang levelnya butuh rehabilitasi, maka juga butuhkan layanan rehabilitasi. Nah, mungkin Pak Kak Kambi kita bisa mungkin membacakan saja dulu. Ya, ini respon sudah dari masyarakat. Ada beberapa pertanyaan. Ada dari Pak RP, mudah-mudahan bisa dengar dengan baik. Apa dalam IRG dipastikan pemulihan korban terpenuhi oleh APH? APH mungkin aparat penegak hukum. Ya, betul. Ya, jadi apakah kasus RG ini pemulihan korban dipastikan terpenuhi? Itu pertanyaan dari RP. Kemudian ada dari Pak Agus Sapri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kategori apa yang dikatakan seorang pecandu dari aparat penegak hukum kepolisian? Kenapa penyidik tetap menjadikan tersangka pada korban pecandu? Karena yang saya lihat pecandu adalah korban dalam korban fisik dan seterusnya. Saya kira ini tidak terlalu relevannya dengan tema kita ini. Tapi saya kira kalau bapak-bapak narasumber kita berkenan untuk menjawab, saya kira tidak apa-apa ya. Iya betul Pak. Ya. Bisa mungkin bagaimana? Mungkin kita akan urutkan saja dari masing-masing stakeholder ini Pak. Termasuk juga dari Kemenkumham, karena di Kemenkumham ada program rehabilitasi, jadi tapi ini yang dipertanyakan tadi pemulihan korban. Oh, ini ada dari Pak Imas Timuharim, shelter warga Kelurahan Balak Parangnya seperti yang Pak Asnun tadi sampaikan, betul-betul sudah ada di shelter warga ya. Shelter warga Kelurahan Balak Parang sudah melakukan IRG di wilayah kerja kami lingkup Kelurahan Balak Parang dan bekerja sama dengan Bimas dan tokoh masyarakat. Oke, ini semacam laporan bahwa shelter warga di Kelurahan Balak Parang sudah bekerja dengan tokoh masyarakat. Dilaporkan ke kita. Baik, mungkin narasumber yang sudah hadir di sini bisa kemudian secara bergantian nanti merespons dari audiens ya. Tadi disebutkan bahwa ada mempertanyakan apakah bisa dipastikan bahwa pemulihan korban diperhatikan ketika misalnya restoratif justice dilakukan, karena kan kita tahu Pak, restoratif justice kan paling pertama sekali yang harus diperhatikan adalah korban, karena korbanlah orang yang paling pertama mendapatkan dampak dari kejahatan terjadi, sehingga kemudian tanpa ada pemulihan korban maka kita sebut tidak ada restoratif justice, karena korban harus dipulihkan, pelaku juga harus diperbaiki dan didorong bertanggung jawab terhadap korbannya. Nah ini mungkin bisa direspon. Nah yang menarik juga kami yang dibacakan dari Pak Agus tadi soal rehabilitasi medis dan sosial, karena kan disebutkan dalam undang-undang narkotika bahwa pecandu, orang yang pecandu ini berarti di luar dari pengedar. Dia wajib diberikan rehabilitasi. Nah, bagaimana nanti bisa direspon juga implementasinya di masing-masing stakeholder kunci. Misalnya di kepolisian bagaimana, kejaksaan bagaimana, pengadilan bagaimana. Nah, karena tadi di awal sekali dari Kadip Pemasyarakatan Kemenkumham sudah mengatakan bahwa yang bikin penuh dari kerutan adalah kasus narkotika. Bahkan dia bilang tadi harusnya dapat sampai rehabilitasi 200 lebih persen apa ya? Dia bilang tadi Pak 200 orang, 1000 tahanan narkotika yang dapat rehabilitasi 200 orang. Nah ini mungkin yang kita bisa diskusikan Nah. Secara spesifik mungkin bisa dari pihak reskrim dulu lah merespons dari yang tadi Pak soal pemulihan korban dengan bagaimana sih sebenarnya itu pasal yang di Undang-Undang Narkotika bahwa pengguna narkotika itu harus direhab. Nah silakan Pak Syed bisa direspon dari viewers kita di YouTube. Nanti Pak Komandan saya yang jawab masalah narkoba. Nanti yang satu saya jawab, yang PPA. Oh baik. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pak Syed dulu. Baik, makasih Pak ya. Terkait masalah narkotika, kita sebetulnya Sat narkoba tapi mungkin tidak bergabung, tidak diundang saya rasa. Tapi saya pernah juga berdinas di narkoba yang pada saat dilakukan penangkapan atau tertangkap tangan pelaku pengguna narkoba
pada saat ada kewenangan untuk dia manahkan dalam undang-undang narkotika, kewenangan 3 kali 24 jam. Kemudian bisa diperpanjang, kemudian pada proses penyelidikan tersebut yang bersangkutan ketangkap mengkonsumsi narkotika, kemudian ya sesuai dengan aturan undang-undang di pasal 27 barang siapa akan narkotika dapat diancam hukuman 1 tahun. Nah, itulah referensinya penyidik dalam hal ini melakukan penetapan selaku tersangka tentang penyalahgunaan narkotika tersebut di pasal 127. Itu Pak ya. Nah, sehingga terkait masalah apakah dapat dilakukan setelah ditetapkan tersangka, nanti hasil asesmen kayak itu. Sepengetahuan saya terkait masalah narkotika ini, karena sudah lama kami tidak bergelut maksudnya tidak bergabung di narkoba. Nah, mungkin ke depannya apabila ada rekan-rekan kami bisa diundang di Sat Narkoba itu. Nah, itu yang kami pahami 127 ini Pak ya. Kalau pecandu narkoba memang rezim undang-undangnya mestinya direhabilitasi kalau dia memang pengguna. Begitu ya di undang-undang ya. Amanahnya begitu. Dapat ya. Dia kemudian dilaksanakan. Kalau dia pengguna harusnya direhabilitasi gitu. Tapi butuh asesmen ya. Nah, tadi juga kita langsung karena Pak Syahuddin juga sudah tadi menyampaikan bahwa ada pertanyaan yang mendasar juga. Bagaimana posisi korban sih dalam restoratif justice? Apakah betul-betul dipulihkan atau seperti apa? Nah, mungkin itu dilanjutkan dari Pak Syahuddin. Silakan Pak Syahuddin. Dengan di sana. Pak Syahuddin. Mic-nya tidak dinyalakan Pak. Menyala. Silakan dinyalakan mic-nya Pak. Mungkin host bisa bantu. Halo Pak, bisa? Bisa? Pak. Ya, saya lanjut Pak. Jadi saya urutkan seperti ini Pak. Ketika Reskrim menerima laporan pengaduan dari masyarakat, apakah anak itu yang berhadapan dengan hukum atau APH, ataukah anak yang jadi korban, maka urutan-urutan yang kita lakukan adalah pertama, menerima pengaduan, kemudian memeriksa korban, kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada, kemudian di PPA ini ada kita punya Peksos Pak, pekerja sosial dari Dinas Sosial, itu yang bertugas memeriksa yang berhubungan dengan psikologi, kemudian kerjasama juga dengan psikolog. Ya, selama ini yang kita lakukan itu. Jadi yang menentukan bahwa anak ini terganggu psikolognya atau psikologinya dan dapat dipulihkan kembali itu adalah penilaian dari Peksos dibantu dengan psikolog yang selama ini kerjasama kita sudah terjalin dengan baik. Ya, itu yang pertama yang kita mau lakukan itu. Kemudian yang kedua, ketika itu kita sudah lakukan semua, maka sebelum kita gelapkan naik menjadi sidik atau ditingkatkan ke sidik, maka apa yang saya sampaikan pertama tadi bahwasanya kita melakukan mediasi antara pelapor atau korban, kemudian terlapor, kemudian saksi-saksi yang ada, kemudian kita dan juga dari pihak Peksos bahwa ketika kita lakukan RRG ini atau restoratif justice ini, apakah yang berhadapan dengan hukum atau korban ini sendiri bisa pulih psikologinya atau jiwanya itu, nanti kita tanggapannya dari situ. Jadi hasil asesmennya dari psikolog dengan Peksos itu yang menentukan bahwa ini anak bisa lah, artinya dengan kita mediasi seperti ini dan bisa damai, kita kembalikan masing-masing ke orang tuanya, menjaganya dengan baik. Insya Allah seiring dengan waktu bisa pulih lah dia punya psikolog atau jiwanya Pak. Baik. Itu barangkali saudara. Terima kasih, menarik Kak Kambi dari dibahas bahwa ternyata dalam menangani korban tidak hanya membutuhkan mediasi,
tapi sebenarnya ada layanan yang disediakan. Oke. Itu layanan psikologis dan layanan rehabilitasi medis. Jadi kalau ada korban jangan mengkhawatirkan, dalam kasus-kasus anak ternyata sudah dipenuhi. Jadi tidak sekedar sebenarnya kebutuhan cepat yang harus ada pada diri orang yang berperkara sebenarnya sudah tersedia oleh aparat penegak hukum kita. Iya betul. Cuma mungkin kan sosialisasinya seperti tadi itu yang belum maksimal sampai mereka lupa meminta atau apa kan? Ya menarik. Nanti mungkin bisa ditanggapi lagi dengan teman-teman narasumber yang lain soal ternyata ada kebutuhan layanan rehabilitasi tadi yang sosial. Nah tadi yang di kasus anak sudah jelaskan. Nah kita mungkin membutuhkan lagi respon dari Pak Bayu terkait dengan tadi bagaimana posisi korban, yang kemudian yang kedua tekanannya bagaimana sih Undang-Undang Narkotika 35/2009 mengatakan bahwa kalau dia korban penyalahguna harusnya direhab. Nah bagaimana dengan kejaksaan ini? Apakah aturan terkait narkotika seperti apa di kejaksaan? Baik, terima kasih atas waktunya. Menanggapi dari pertanyaan yang pertama, tadi mengenai masalah korban apakah bisa apa namanya? Jadi dipulihkan. Jadi seperti ini. Tahapan di tempat kami kan seperti tadi saya utarakan sebelumnya bahwa untuk tahapan RJ di sini ya berbicara masalah RJ. Jadi kan kita di tahap 2 itu kita mulai bekerja di situ. Di situ dalam hal ini kita memanggil beberapa pihak dalam hal ini paling tidak antara korban dan terdakwa. Jadi kalau kita memandang dari sisi korban, tentunya kan kalau tidak terjadi kesepakatan, otomatis perkara ini akan lanjut. Jadi kita kan di situ akan jadi penengah, sebagai penengah saja di situ. Apakah korban di sini mau perkara ini apakah tidak usah lanjut atau bagaimana di situ? Kalau korban merasa tidak mau kan pasti tentu tidak akan terjadi RJ di sini, ya kan? Jadi otomatis kita tetap akan berpatokan dari korban dulu. Jadi tidak serta-merta kita wajib harus RJ berhasil, tidak bisa seperti itu. Jadi terserah dari korban bagaimana. Jadi kalau korban tidak setuju ya otomatis ya tidak berhasil, gitu saja. Artinya pemulihan korban menjadi perhatian utama dari dari kejaksaan. Ya, kalau korban itu kan otomatis ada kesepakatan di situ, jadi otomatis perkara akan lanjut ke persidangan seperti itu. Jadi kalau melihat di sisi korban seperti itu, karena kan kami kan berpatokan dari pihak korban seluruhnya. Artinya kalau bicara layanan rehabilitasi medis juga kejaksaan membutuhkan lagi kerjasama dengan dengan pihak lain, iya. Nah, oke, baik. Baik, untuk yang kedua ya. Yang kedua masalah narkotika tadi, apakah setiap penyalahguna harus direhab ya? Iya, betul. Jadi begini, menurut kami, untuk pasal penyalahgunaan di sini kan pasti harus terapkan pasal 127. Nah, kalau yang bisa menentukan apakah ini seorang pecandu atau bukan, menurut kami itu adalah dari hasil asesmen. Asesmen dari dalam hal ini mungkin BNN ya yang bisa menentukan apakah orang tersebut adalah pecandu. Kalau untuk masalah rehab atau apa, nanti kemungkinan besar kalau di tahap kami kan akan kita harus butuh ke persidangan dulu. Kita harus kita buktikan dulu material bagaimana di persidangan, karena kita tidak bisa buktikan kalau di penuntutan. Kita nggak bisa membuktikan bahwa itu perkara harus dihentikan, tidak bisa. Kita harus ke persidangan, kita buktikan secara material. Apakah terdakwa ini bisa diarahkan untuk ke rehab ataupun malah mungkin menjalani pidana penjara. Jadi kita harus membutuhkan surat putusan dari pengadilan kalau memang nanti arahnya untuk ke rehabilitasi. Berarti tapi kebutuhan mendasar dalam kasus narkotika ini harus ada asesmennya. Kalau kami minimal ada asesmen dan itu pun penerapan di berkas paling nggak ada pasal 127 di situ. Kalau untuk mengarahkan minimal dapat diarahkan ke rehabilitasi. Seperti itu. Nah, baik Pak, saya pikir kalau kasus narkoba ini bisa juga menjadi tema khusus nanti ya untuk dibahas juga soal bagaimana sih perspektif dari kendala-kendala. Apalagi kan kita pernah bertemu dengan Forum RJ dengan semua stakeholder. Ini nanti kita akan agendakan lagi kembali. Nah, tadi kita membutuhkan juga lagi mendengar dari pengadilan secara dari kejaksaan Pak Kakambi, berarti kita masuk ke pengadilan lagi. Oke. Nah, dari Pak Heneng tadi
mungkin bisa lagi merespons dari audiens kita yang ada di YouTube bagaimana pemulihan korban dalam perspektif atau restoratif justice dalam perspektif pengadilan dalam yang mengadili perkara, dan khususnya terkait dengan rehabilitasi perkara-perkara untuk pecandu narkotika. Mungkin Pak Henang bisa mengaktifkan lagi videonya? Atau masih bergabung ya Pak Henang? Masih Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya. Jadi menarik ini Pak, khususnya mengenai narkotika, karena di Makassar, saya kira bukan hanya di Makassar ya, di seluruh kota di Indonesia itu, khususnya kota-kota besar itu, narkotika itu mendominasi perkara-perkara dari pidana pemeriksaan secara umum itu Pak. Sekarang mungkin sudah over dalam arti kita masalah narkotika itu sudah terbuka sekali Pak. Mau mencari, mau memakai, mau apa, semuanya ada di situ, dan perkara dominasi di pengadilan memang narkotika di mana-mana itu Pak. Nah kadang-kadang kita agak susah juga tuh membedakan, termasuk Pak Bayu dari Kejaksaan, apakah dia murni pengguna atau dia itu memang menguasai atau mengedarkan gitu. Makanya dari awal kita juga perlu yang namanya asesmen Pak. Karena di asesmen itu dilakukan asesmen itu dalam hal sosial maupun medis. Ada satu lagi mengenai keterlibatan yang bersangkutan. Contoh, dia misalnya dia memang pecandu, dia layak direhab. Tapi kalau mereka itu terlibat dalam jaringan, Pak, itu kan salah satu syarat juga. Jadi biarpun mereka pengguna, kalau tapi mereka masuk dalam jaringan peredaran, maka sesuai peraturan yang berlaku, dia tidak bisa direhabilitasi. Karena memerlukan syarat-syarat tertentu juga. Jadi dalam hal ini, untuk asesmen itu selain masalah medis, kita juga memerlukan data dari pihak kepolisian maupun BNN, Pak. Apakah dia terlibat atau tidak dalam jaringan-jaringan tertentu itu. Makanya kita kalau tanpa asesmen tidak bisa kita, Pak. Karena pertama masalah medis. Betul tidak dia sudah harus direhab, sudah jadi pecandu? Perlu tidak direhab secara medis? Secara sosial juga begitu. Kemudian secara fakta hukum di lapangan, dia itu termasuk jaringan atau tidak. Itu yang kita perlukan, karena kami di Kejaksaan maupun di pengadilan itu kan bukan orang lapangan, Pak. Dari bapak-bapak dari polisi yang pasti tahu mengenai keterlibatan mereka itu seperti apa. Jadi memang untuk melakukan rehabilitasi, pihak-pihak dari penyidik itu, BNN penyidik itu sangat kami perlukan, Pak. Informasi-informasi seperti itu. Kemudian mengenai pasal 127 yang disampaikan Pak Bayu tadi, mengenai pelaku penyalahguna ya, penyalahguna itu sendiri juga dipidana, Pak. Kecuali memang dia seperti memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi. Cuma yang sudah disampaikan Bapak barangkali tadi ya, kalau tadinya ditangkap pengguna keluar jadi pengedar. Nah, itu kalau menurut kami selain fungsi kelembagaan di lembaga pemasyarakatan, masyarakat sendiri juga berperan penting, Pak. Contohnya misalnya kalau ada pencurian, dia sudah dipidana, keluar tapi masih dicemooh sama masyarakat, lingkungan masih tidak mendukung, dia lebih baik melakukan lagi biasanya, Pak. Karena faktor lingkungan itu sangat mendukung dia akan melakukan atau tidak melakukan lagi. Nah, dalam ini peran masyarakat itu sangat penting, Pak. Sosialisasi termasuk yang disampaikan tadi Bapak Kavi tadi, sosialisasi juga jangan berhenti. Karena peran masyarakat itu akan menentukan sikap dari, ya katakanlah kalau sudah keluar dari LP, istilahnya sudah dapat ijazah, sudah lulus, tapi kemudian
diuji lagi di masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat juga paling menentukan juga di sini. Mereka dikucilkan, mereka dicemooh segala macam, mereka kadang-kadang kembali, Pak. Barangkali itu dulu, Pak. Bisa disambung lagi nanti. Ya, terima kasih Pak Anang. Tadi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa kalau masyarakat mau ada orang yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pecandu narkotika, maka mendorong untuk bagaimana dia memiliki hasil asesmen yang bukan hanya asesmen medis, tapi juga asesmen sosial soal bagaimana kondisi sosialnya, dan termasuk juga asesmen terkait dengan peristiwa hukumnya. Nah ini makanya kemudian tidak bisa dipisah-pisah stakeholder ini. Ini sebelum lanjut, Pak Asdum, ini ada pertanyaan lagi di YouTube. Apakah hanya hasil asesmen BNN saja yang diterima di pengadilan? Ya. Silakan Pak. Mana mungkin bisa disambung Pak. Saya ya baik Pak. Ya. Jadi selama ini mungkin Pak Bayu juga tahu, Pak dari pihak polisi juga tahu, ada asesmen dari pihak ketiga Pak. Dalam hal ini bukan hanya di BNN. Asalkan dia qualified, dia terakreditasi dan sebagainya, itu syaratnya kan itu. Jadi untuk asesmen itu selama praktek kita di sini juga ada yang memang telah kebanyakan dari BNN Pak, tapi ada juga yang dari pihak lain. Seperti yang sering itu dari Yayasan Peduli Anak Bangsa kalau nggak salah itu. Ada juga mereka melakukan asesmen. Artinya tidak melulu harus BNN ya Pak. Kalau misalnya ada yang memenuhi akreditasi misalnya atau memenuhi standar, pengadilan bisa menggunakan itu ya Pak, asesmen dari pihak lain selain BNN ya. Nah, kecuali yang mengenai asesmen yang masalah hukumnya Pak. Oh iya. Ya, karena mereka tidak bisa yang tahu dari pihak BNN atau dari polisi Pak. Untuk itu saksi sangat diperlukan pada waktu pemeriksaan di persidangan. Pasti akan ditanyakan apa ini termasuk target, apa masuk dia jaringan atau tidak, itu nanti dari saksi yang kita ambil informasinya Pak. Oke. Saya kira sangat bermutu sekali diskusi kita Pak Asdum. Namun waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi. Ya. Dan di YouTube sekarang ini sudah bergabung bersama kita sekitar 90-an orang yang masih setia bersama kita dalam diskusi ini. Ini membuktikan bahwa diskusi ini sangat menarik sekali nih Pak. Ya. Ada audiens yang menunggu ya Pak. Ya, menunggu dan penasaran sebenarnya. Mungkin kita tinggal ke closing statement barangkali Pak, 15 menit. Iya, mungkin begini saja Pak, karena kan beberapa ini sudah bicara pada dasarnya sudah bahas soal RD, tapi yang dari Kemenkumham Pak Kadipad di sini masih juga bergabung dengan Pak Haidin, mungkin bisa membahas tadi soal narkoba itu sekaligus memberikan closing statement-nya. Lalu kemudian kita kembali lagi ke kepolisian untuk memberikan closing statement-nya soal restoratif justice. Dari Kanwil Kemenkumham, Pak Edi mungkin bisa memberikan tanggapan terkait respons audiens tadi soal kondisi lapas, soal perkara rehabilitasi pengguna narkotika, dan hal-hal yang penting, kira-kira apa yang menjadi closing statement-nya yang penting supaya masyarakat bisa paham bahwa kita butuh restoratif justice. Silakan Pak Edi Kurniadi, Kadip Pemasyarakatan Kanwil. Baik, terima kasih. Dalam kaitan topik kita kali ini, betul memang kalau soal RJ untuk masalah anak dan lain anak-anak dan perempuan, sebetulnya kami ucapkan terima kasih dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan peradilan, itu sudah berjalan Pak, dan memang tidak terjadi overkapasitas pada kasus-kasus anak, karena dengan adanya restoratif justice ini itu sangat membantu sekali, sehingga program-program pembinaan untuk anak pun kami bisa melakukannya dengan baik.
Hanya yang jadi kendala adalah masalah RJ untuk kasus-kasus tertentu. Seperti tadi sampaikan di awal bahwa over kapasitas yang terjadi di lapas rutan, khususnya yang ada di Makassar, itu ada pada kasus narkotika. Nah, di sini dari jumlah 1.489 hari ini adalah isinya 1.069 adalah kasus narkotika, berarti 60%, Pak. Nah, seperti tadi sampaikan juga di awal bahwa untuk yang namanya mungkin ini kaitan dengan restoratif sendiri, bisa dikatakan bahwa untuk rehab sendiri kan kita hanya bisa mencakup untuk 200 orang dalam 1 tahun. Nah, padahal tadi juga disampaikan oleh Pak dari pihak penyidik, kejaksaan maupun pengadilan bahwa hilirnya restoratif ini adalah ada pada tingkat penyidikan. Nah, mungkin untuk kedepannya kami mohonkan ya supaya untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk yang pecandu tadi disampaikan juga oleh dari LBH, itu kami sangat mendukung sekali dengan adanya ada klaster shelter warga, itu saya kira sangat membantu, terutama kami dari pihak Kementerian Hukum dan HAM kaitan dengan pembimbingan kemasyarakatan, khususnya dalam rangka menangani restoratif ini. Nah, ini juga bisa kita, mungkin kalau kita mencari kambing hitamnya, karena tadi sampaikan bahwa kami ini hanyalah sebuah muara, Pak. Ini juga harus dari hilirnya kita mungkin warga masyarakat juga harus mengetahui bahwa tidak semua kasus-kasus itu harus bermuara di pidana penjara. Kenapa kita lihat, coba kalau kita perhatikan bahwa hampir sebagian besar undang-undang yang ada di negeri kita tercinta ini, itu pada akhirnya akan ada sanksi pidana penjara. Jadi untuk itu mungkin kepada warga masyarakat, khususnya para pengambil kebijakan putusan untuk tentang peraturan-peraturan, ya, itu juga harus dilibatkan bahwa tidak semua, kita kembalikan lagi ke prinsip hukum, bahwa tidak semua kasus-kasus hukum itu harus diselesaikan di meja pengadilan, supaya Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Penyidik juga ringan. Terutama kami juga yang ada di lapas rutan yang sifatnya adalah muara, kami mungkin akan ringan sekali. Karena kalau kita lihat di kasus ini dari kapasitas 1.000 orang, Pak, isinya sekarang 1.489. Nah, jadi hanya 412 orang saja, Pak, yang termasuk kriminal umumnya. Kalau restoratif justice ini diberlakukan untuk semua kasus, khususnya kasus-kasus narkoba, terutama pecandu, saya kira ini akan bisa, mungkin akan tidak menimbulkan masalah dalam over kapasitas, sehingga kami pada akhirnya akan bisa melakukan pembinaan sebagaimana mestinya. Nah, untuk kasus narkoba sendiri, kami sendiri di lapas maupun rutan tidak dibekali dengan adanya untuk melakukan rehab medis maupun rehab sosial. Karena tenaga kami tidak di bidang itu. Untuk rehab itu sebetulnya kan tanggung jawabnya bukan pada tanggung jawab kami. Kami adalah pembinaan, Pak. Inti dari lembaga pemasyarakatan tadi sampaikan Pak Aidir, bahwa pemasyarakatan itu adalah reintegrasi. Bagaimana mengembalikan orang-orang yang terkena dampak dari pidana penjara itu kembali ke masyarakat, bisa bergabung kembali dengan masyarakat dan bisa bermanfaat kembali. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita melakukan rehab, sebetulnya kami secara fungsi sudah menyalahi. Fungsi rehabilitasi, apalagi rehabilitasi medis, bukan ada pada kami. Nah, ada mungkin bisa kita bisa sampaikan di sini bahwa pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan itu bisa berhasil kalau semua unsur-unsur itu ada 3 pilar. Dalam hal ini program pembinaan itu akan berhasilnya ada 3 pilar, yaitu petugas,
warga binaan itu sendiri dan masyarakat. Nah, disinilah mungkin bisa dalam forum ini bisa melibatkan semua unsur masyarakatnya. Karena masyarakat tidak hanya terkait dengan masalah yang terkait dengan instansi pemerintah saja, termasuk mungkin dari pihak-pihak dari LBH, dari mana dan LSM lainnya bisa dilibatkan dalam kaitan ini dalam rangka untuk melakukan program-program rehabilitasi khususnya untuk para pecandu narkoba ini. Jadi saya kira pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa untuk closing statement dari kami, mari kita sama-sama bahwa pembinaan terhadap narapidana itu bukan hanya tanggung jawab petugas pemasyarakatan maupun warga narapidana itu sendiri, tapi tanggung jawab kita semuanya. Mari kita sama-sama kita ciptakan untuk Makassar ini bagaimana supaya lapas rutannya juga tidak overkapasitas, karena terutama mungkin bisa mengedepankan tadi yang dikatakan Pak Haidir, shelter warga itu bisa dioptimalkan kembali. Karena gimana pun bahwa mereka berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sangat jelas ya Pak Kambi tadi sikapnya dan bahwa kenapa restoratif justice sangat kita butuhkan. Nah mungkin dari perspektif masyarakat sipil dan kemudian juga agenda-agenda, karena kan LBH ini yang mendorong adanya forum restoratif justice, ini bisa disampaikan di sini Pak Haidir. Kira-kira memberikan statement kunci bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat dan agenda bersama kita ke depan, kira-kira apa yang kita bisa capai bersama. Silakan Pak Haidir. Oh iya, baik. Mohon maaf ini karena di sini sedang hujan, jadi mungkin agak berisik. Ya, terkait dengan forum, kedepannya mungkin tadi kita dengar bahwa sebenarnya misalnya soal terkait dengan kesehatan atau pemulihan korban dan lain-lain, misalnya soal kesehatan dan lain-lain itu misalnya bukan urusan kejaksaan, tapi urusan sebenarnya ada yang lain yang ada instansi lain yang mengurusi itu, misalnya dinas kesehatan dan lain-lain. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya pemerintah daerah juga bergabung di forum ini gitu. Makanya kemarin di sebelumnya kita sebenarnya sudah menagih janji pemerintah daerah untuk menagih komitmen calon wali kota waktu itu untuk juga mungkin ke depannya bisa terlibat dalam forum ini gitu. Makanya ada beberapa hal yang sebenarnya yang penting juga menjadi tanggung jawab pemerintah di sini, pemerintah daerah, khususnya pada wilayah rehabilitasi dan reintegrasi, menyiapkan psikolog dan lain-lain. Juga lebih menguatkan lagi forum restoratif justice. Mungkin hanya itu Pak Asdum. Saya mohon maaf karena berisik. Di sini sedang hujan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Haidir. Saya pikir Pak Haidir tadi sudah menyampaikan bahwa bukan hanya stakeholders dari sistem peradilan, tapi kita sudah akan membutuhkan juga keterlibatan tanggung jawab pemerintah kota. Karena yang bermasalah kan warga. Karena yang bisa menyediakan layanan psikologis, pendidikan, pekerjaan, ataupun integrasi sosial ini membutuhkan keterlibatan warga. Nah, kita karena sudah ada komitmen dari wali kota, ke depan ini kita akan juga membuat semacam seminar komitmen bersama semua stakeholder, bersama juga nanti dengan pemerintah kota untuk mewujudkan implementasi restoratif justice. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling terhubung dalam forum restoratif justice Kota Makassar. Nah, selanjutnya closing statement dari pihak Polrestabes Makassar, Pak Syahid dengan Pak Syahudin bisa menyampaikan mungkin terkait harapannya soal restoratif justice dan bagaimana sinergitas antar stakeholder ini bisa didorong. Silakan Pak Syahid. Baik Pak, makasih. Terkait masalah apa yang kita bicarakan dengan tema untuk hari ini, yaitu masalah restoratif justice.
harapan kami di kepolisian, semoga masyarakat dapat memahami bahwa langkah-langkah penyidik yang apabila melakukan intrik pendekatan kepada pelapor ataupun terlapor jangan dianggap bahwa hal ini untuk upaya untuk melakukan restoratif, tapi semata-mata hanya amanah undang-undang untuk mengurangi beban-beban terkait masalah itu tadi over, dan sebagaimana amanah undang-undang yang sudah diatur di dalam perkap kami. Untuk itu harapan kami kepada masyarakat yang melaporkan suatu peristiwa pidana yang sifatnya mungkin ringan, pasti penyidik kami akan berupaya untuk melakukan pendekatan secara restoratif agar dapat tercapai manfaat hukum dari kedua belah pihak. Nah, itulah harapan-harapan kami. Masyarakat harus memahami saat ini yang melapor bahwa semata-mata hanya karena bukan tujuan pemidanaan, tapi kita harapannya tercapai adalah hak tercapainya asas keadilan dan keseimbangan terhadap yang berperkara. Sebagaimana yang telah dilaksanakan rekan-rekan kami di penyidik saat ini, alhamdulillah sudah berjalan. Mari kita upayakan masyarakat tetap mendukung kami untuk dalam hal kemudian kasus-kasus yang dianggap ringan, silakan rekan-rekan sekarang ada shelter yang ada di kelurahan, ada Babin Kamtibmas kami. Kita akan berkolaborasi agar tidak terjadi over capacity yang saat ini dialami oleh rekan di Kemenkumham dalam hal ini lapas. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Saudi untuk memberikan statement. Silakan Pak Saudi. Baik, bisa didengar Pak? Harapan. Ya. Baik, saya tambahkan dari Pak KBO. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haidar tadi, Ketua LBH, keterlibatan pemerintah daerah. Ya, jadi saya lihat seperti ini, Pak. Kasus di PPA ini yang lagi tren sekali ini adalah prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Itu yang lagi tren sekarang, yang kita tangani. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwasanya, yang pertama yang saya sorot adalah media. Ketika terjadi tindak pidana seperti ini, permulaannya itu luar biasa di media. Luar biasa di media, Pak. Ini yang pertama. Kemudian saya pantau dan saya lihat dan saya saksikan dan saya ikuti perjalanannya kasus ini. Di akhirnya itu seperti kasus yang baru-baru saya tangani ini yang vonis 10 tahun 6 bulan itu tidak dimesoskan, tidak diviralkan. Maksud saya dengan hukuman berat seperti bisa dia bisa mesoskan dan bisa masyarakat tahu, wah, luar biasa ini hukumannya kalau melakukan seperti ini. Itu. Tapi yang ramai itu pada saat kejadian, akhirnya ketika dihukum ini si pelaku, tidak dimedsos,kan supaya masyarakat, wah, luar biasa ini, bahaya ini kalau kita melakukan tindak pidana seperti itu yang pertama. Ya, yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ketua LBH, keterlibatan pemerintah kota. Jadi sekarang ini tugas kita ini semua instansi yang ada di sini, baru-baru ini kami dengan komandan saya Pak, MOU dengan Fakultas Hukum, semua terlibat di situ. Nah ini luar biasa keterlibatannya, Fakultas Hukum sudah masuk. Sekarang pemerintah kota kita dorong bagaimana. Satu contoh begini Pak, yang saya sebutkan tadi contoh prostitusi online itu, kita harus masuk di dunia usaha. Dunia usaha yang saya masukkan adalah tempat-tempat penginapan, tempat hotel. Bagaimana ada perda yang bisa mempererat ini, yang bisa supaya tidak ada kesempatan. Bagaimana
masuk di penginapan, orang yang masuk di hotel, kalau dia di bawah umur, kemudian tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya yang temani, itu tidak boleh. Dan harus ada kekuatan hukum di situ. Nah, yang ada hal ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berterima kasih, saya di PPA ini sudah kurang lebih 2 tahun lebih. Saya melihat luar biasa kita punya kerjasama. Sudah ada shelter yang bisa meng-sharing tindak pidana yang ada di kewilayahan, di kecamatan. Kemudian ada P2, TP2A. Kemudian kita dibantu oleh Dinas Sosial, Peksos. Kita dibantu oleh psikolog. Kita dibantu oleh Bapas. Ini luar biasa kerjasama kita, sehingga kasus-kasus anak ini kita bisa mediasi dengan baik dan bisa kita kembalikan orang tuanya, apakah jalan mediasi atau jalan diversi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, saya tertarik dengan Kemenhub ini masalah rehabilitasi. Yang kurang di sini Pak, di Makassar khususnya, yang kurang ini sudah Selatan ini Pak, rehabilitasi. Ini harus kita dorong. Apakah pemerintah atau pihak swasta menyiapkan orang yang berduit ini, menyiapkan rehabilitasi. Karena banyak orang yang kaya, banyak orang yang mau merehab anaknya, tapi tidak tahu di mana, karena di sini kurang Pak. Banyak yang ke Jakarta, banyak yang ke Surabaya, merehab anaknya yang terlibat narkoba. Nah, ini kita dorong pengusaha yang bisa menyiapkan lahan, yang bisa membangun rehabilitasi. Nah, ini yang penting. Kemudian bisa bekerjasama dengan pihak Bayangkara, menyiapkan dokternya, menyiapkan tempatnya, merehab ini orang-orang yang narkoba ini. Sehingga tidak harus masuk di pidana di tempat di lapas ini, karena tidak ada juga gunanya. Ya, yang ada gunanya itu adalah merehab, bagaimana mengembalikan dia punya ini bisa ikut lagi, bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Syahudin sudah menyampaikan Kak Kambi ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya kira poin pentingnya tadi Pak Saudi ini menarik sekali untuk kita kembali ingatkan. Jadi diimbau kepada warga masyarakat mungkin yang dermawan, pura harta yang berlebih. Jangan hanya seakan-akan mendirikan taman pendidikan Al-Quran yang dianggap beramal saleh dan beramal jariah, tapi mendirikan panti rehab juga. Saya kira tak kalah pentingnya seperti yang saya Pak Saud tadi. Dan saya kira jauh lebih penting karena orang yang sebentar bermasalah langsung kita tangani dengan baik. Kalau ada orang-orang dermawan seperti itu, saya kira luar biasa sekali Pak. Mungkin ini akan juga mendorong tanggung jawab pemerintah daerah Pak untuk menyiapkan itu tempat-tempat rehabilitasi. Oh, itu wajib itu. Nah, itu wajib dilakukan. Ya. Nah, mungkin dari selanjutnya kita dengar lagi closing statement dari Pak Bayu selaku jaksa. Gimana kira-kira soal restoratif justice ini dan harapan-harapannya terkait dengan sinergitas antar stakeholders. Baik, terima kasih. Mungkin kami sedikit menyampaikan. Kami sepenuhnya akan mendukung penuh program RJ ini. Jadi dalam hal ini kami akan upayakan kalau bisa perkara yang antara kedua belah pihak ini tidak sampai ke ranah persidangan. Tetapi kalau seandainya sudah memang tidak ada titik temu, ya bagaimana lagi kita akan menutup lagi itu penghentian lagi perkara kalau antara korban dan tersangka tidak saling memaafkan dalam hal ini. Tapi kami mengharapkan juga mungkin di masyarakat mudah-mudahan ya jangan sampailah kalau sampai ke ranah hukum. Jadi kalau terjadi gesekan di antara masyarakat, ya mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum sampai ke ranah hukum. Karena RJ seperti ini tidak bisa, menurut kami dalam aturan kami tidak bisa 2 kali kalau dalam hal ini. Jadi kalau dia pengulangan tidak akan bisa. Jadi saran mungkin dari kami menyarankan kalau seandainya ada masyarakat yang dalam hal ini bersinggungan dengan yang lain, upayakan diselesaikan secara perdamaian dulu lah. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kami akan dukung penuh tapi dilihat dari sisi korban juga. Kalau korban dalam hal ini tidak setuju, ya mau gimana lagi? Baik. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Bayu, nanti kita gabung lagi ya di Forum Restoratif Justice Kota Makassar ya. Baik, terima kasih. Nanti kita sudah harus dari unsur pemerintah sudah harus hadir ya di forum berikutnya. Depan akan kita bikin Pak. Nah, mungkin terakhir dari Pak. Sebelum atau ada pertanyaan? Sudah, sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi saya kira waktu kita sudah sangat. Tapi siapa tahu bisa dijawab dari pengadilan Pak. Sudah pas. Siapa tahu nanti bisa. Iya. Ini ada pertanyaan
fungsi rehabilitasi bukan tempatnya bina. Oh, mungkin sekedar saran saja ini, Pak. Ya. Apakah sering diinformasikan bahwa setiap terdakwa bahwa mereka mempunyai hak untuk melengkapi hak rehabilitasinya pada saat persidangan berlangsung? Saya kira sangat teknis ini, Pak. Artinya terdakwa ini apakah dia diberitahu bahwa dia punya hak untuk itu? Saya kira tadi sudah disinggung juga ya sebelumnya. Sudah. Dan ini juga akan masuk ke Pak Hakim, Pak Heneng nanti yang bisa memberikanlah perspektif soal sebenarnya apa restoratif justice dan harapannya terkait dengan sinergitas stakeholder, apalagi kan kita sudah punya forum restoratif justice Kota Makassar yang akan melibatkan juga pemerintah kota. Mungkin begitu ya, Kang Kambi. Silakan Pak Heneng, mungkin bisa diberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak waktunya. Jadi mengenai restorasi justice system, kalau di kami ditambah sistem Pak ya, karena memang itu suatu perpaduan bukan hanya dari satu pihak saja, harus dari semua pihak. Jadi kami menilai keberhasilannya itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah dari pihak pelaku dan korban serta masyarakat. Karena dengan adanya RJ ini, tujuan akhirnya adalah menekan overkapasitas di lembaga pemasarakatan dengan tujuan tentunya pembinaan pada akhirnya. Untuk itu dari hal pelaku, korban maupun masyarakat, itu kita memerlukan pihak-pihak terkait, Pak. Sangat penting, Pak. Contoh misalnya sosialisasi masalah hukum, terus dengan adanya seperti yang disampaikan dari Bapak Kepolisian tadi, ada shelter-shelter. Karena masih banyak kasus-kasus di pengadilannya sampai persidangan, hanya masalah sepele, Pak. Ada satu korban bilang bahwa saya dikatain seperti ini. Dia melapor polisi. Kemudian yang jadi tersangka pun kemudian melapor juga, saling melapor. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat-tingkat RT atau RW. Jangan semuanya harus sampai ke pengadilan. Jadi untuk mengurangi overkapasitas juga seperti itu, Pak. Banyak sekali, Pak Bayu pasti tahu itu. Perkara-perkara yang remeh, yang perkara-perkara yang harusnya bisa diselesaikan dalam tingkat keluarga atau RT itu tidak seharusnya sampai bikin repot Pak Polisi, bikin kita sibuk juga untuk sidang, sementara perkara-perkara besar yang lain harus kita tangani juga, gitu, Pak. Jadi gitu. Jadi di Pengadilan Negeri Makassar ini perkara pidana ini 3.000 lebih, Pak, setahun, Pak. Dan memang dominasinya narkotika memang. Itu yang pertama dari pihak korban, pelaku maupun masyarakat. Kemudian dari sistem, dari Mahkamah Agung sendiri sudah lama, Pak, sejak zaman kepemimpinan Pak Arifin Tumpa dulu Ketua Mahkamah Agung, bahkan sebelumnya itu kita kan makanya misi Mahkamah Agung sendiri kan mewujudkan peradilan yang modern, Pak. Sementara restoratif justice itu merupakan salah satu ciri peradilan modern itu RJ, Pak. Jadi kita di situ mengedepankan nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri, seperti zaman-zaman kita dahulu, zaman-zaman kerajaan, bahwa tidak semua suatu pidana atau kejahatan itu harus dihukum. Contohnya seperti di daerah-daerah tertentu, yang penting dipulihkan kondisi seperti semula, maka tidak perlu dilakukan pidana atau penjara. Barangkali seperti itu. Terus kemudian mengenai sistem, dengan adanya forum-forum seperti ini, Pak, ini sangat mendukung, terutama dari pihak pemerintah kota. Jadi diberdayakan untuk pemerintah kota mengenai sosialisasinya. Kami dulu masih merasakan adanya sinergi antara APH, aparat penegak hukum, dengan pemerintah setempat. Jadi kita bersinergi melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan sebagainya. Kadang-kadang ada kasus masalah perdata bisa jadi pidana, Pak. Yang harusnya tidak harus seperti itu. Jadi pada pokoknya RJ akan berhasil menurut kami dari dua hal tersebut, dari pihak masyarakat, pelaku, korban maupun masyarakat, dan dari sistem yang ada.
Dari sistem yang baik, apabila masyarakat tidak mendukung, maka itu akan pincang. Demikian juga sebaliknya, Pak. Jadi harus sama-sama mendukung untuk keberhasilan RJ yang menurut misi Mahkamah Agung kita akan menuju hukum dan peradilan yang modern. Demikian barangkali, Pak. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ada waktu maksudnya. Nanti kita ketemu lagi, Pak, di forum yang lain. Soalnya kita sudah lebih 2 jam ini, Pak. Sudah lebih 2 jam kita. Kasihan, Pak. Mungkin kita ingatkan lagi, Pak Asdum, bahwa diskusi kita ini kerjasama dengan YLBHI, LBH Makassar bersama Forum Justice Kota Makassar. Ya. Dan nanti juga kan kita kerjasama dengan 3 lembaga ini untuk diskusi-diskusi berikutnya. Ya, jadi nanti semua audiens yang ada menonton di YouTube dan yang menjadi narasumber, kita sebenarnya kerjasama dengan LBH dengan Forum Restoratif Justice Kota Makassar yang sudah kita tahu bersama, stakeholders-nya sudah lengkap dari sistem peradilan pidana. Nah, tinggal bagaimana nanti ke depan kita perlu mensinergikan lagi ini, bersama-sama mendorong satu komitmen yang bisa mengimplementasikan restoratif justice. Karena restoratif justice itu bukan kerja satu persatu, tapi kerja semua pihak. Mulai dari masyarakat, kemudian juga dengan stakeholder kunci seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kemudian dari pemasyarakatan. Dan juga organisasi bantuan hukum atau advokat. Jadi nanti Pak agendanya akan ada ke depan dan kita akan mungkin Tribun Timur lah bekerja sama lagi kembali membuat komitmen dan kita mengkampanyekan bahwa di Makassar ada praktik baik restoratif justice. Ya. Saya pikir itu Pak, kita berterima kasih sudah hadir di sini. Biasanya Pak Asdum sebelum kita berakhir kita ada foto bareng dulu. Oh iya. Mohon diaktifkan videonya barangkali Pak. Nah, kita dari narasumber semua ya. Narasumber yang ada di Zoom silakan mengaktifkan kameranya. Di host ini bisa meng-capture. Ya, teman-teman di studio saya akan di-capture untuk dokumentasi. Ya. Diaktifkan semua. Ya. Bagaimana? Host sudah diambil? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ya, kita sudah sampai di ujung acara ya Kak Kampi. Saya pikir kita akan menyampaikan dari LBH Makassar menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya dan kita akan bertemu lagi di forum yang sama untuk menciptakan kota Makassar yang adil, damai dan sejahtera. Dan lebih penting Pak Kadip tidak terlalu terbebani lagi dengan jadi muara. Ya, polisi juga kan tidak sibuk-sibuk tangani kasus-kasus kecil, begitu juga kejaksaan, pengadilan itu. Iya. Iya, Pak. Betul. Banyak tugas kita perkara-perkara besar. Ya, biar fokus sama perkara besar, Pak. Terima kasih Tribun. Ya. Tribun, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.